Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Jangan lupa subrek ya Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 946 Subrek Penatua. Apalagi, ada tingkat keberhasilan pelarangan anak kembar. Jika tampaknya jaraknya terlalu jauh, Luming hanya bisa terbang sambil mencari. Setelah terbang selama sehari, dia terbang beberapa juta mil, tetapi anehnya, Luming tidak bertemu siapapun. Tidak hanya satu orang yang tidak bertemu, bahkan 3 mata keluarga pun tidak bertemu. Aneh, itu tidak benar. Aku sudah terbang jutaan mil. Tidak mungkin tidak ada yang bisa menyentuhnya. Luming mengerutkan kening dan merasa aneh. Dia kembali ke tempat mereka berkumpul sebelumnya, dan tidak ada seorang pun di sana. Jelas, mereka sudah lama pergi dari sini. Aku tidak percaya. Pergi ke kota raja dari orang bermata 3 dan tangkap beberapa dari mereka untuk menanyakan situasinya. Dengan pikiran bergerak, Luming, menurut tanda peta dari klan 3 mata, pergi ke kota raja dari klan 3 mata. Di pusat dunia, Luming terbang sehari penuh untuk mendekati kerajaan. Wah. Tiba-tiba, ada 2 lampu berdarah di depan aku, menembak ke arah utara. Saat Luming senang dan ingin menyusulnya, kedua lampu itu tiba-tiba berhenti dan terbang menuju Luming. Cahaya menyebar dan 2 orang muda muncul. 2 pemuda yang mengenakan jubah merah darah dan membawa pisau panjang memiliki rasa pisau berdarah yang kuat. Apakah itu dari sekte mayat surgawi? Hati Luming tergerak, menatap kedua pemuda itu, tidak berbicara. Haha, ada seorang pria dari tanah hutan belantara dewa. Dia berani berlarian sendirian dan membunuhnya. Nilai keberuntungannya adalah milik kita. Seorang pria muda dengan nefus besar di dagunya menatap Luming dengan dingin. Keberuntungannya milikmu, dan cincin penyimpanannya milikku. Pemuda lain juga berbicara, foto kematian Luming. Namun, hati Luming tiba-tiba terkejut, dan gagasan itu dengan cepat berputar di benaknya. Mereka memanggil aku orang dari tanah kosong. Orang-orang dari tanah Senhuang tidak akan pernah memanggil mereka seperti ini. Apakah kedua orang ini bukan orang dari tanah Senhuang? Tapi bagaimana mungkin? Hati Luming penuh dengan masalah. Sejak zaman kuno, pertarungan gerakan Qi telah dilakukan di berbagai tempat. Ada 5 wilayah besar di tanah Senhuang, yang dilakukan secara terpisah dan tidak pernah bersamaan. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang dari benua lain di luar negeri. Sekarang, bagaimana orang dari benua lain bisa muncul? Tampaknya waktu Luming di Pulau Tiandu telah berubah di luar. Anak laki-laki itu tidak berbicara. Apakah dia bodoh? Pria muda dengan tahi lalat di dagunya mencibir. Apapun dia, bunuh dia. Kata pemuda lain. Asalmu dari mana? Saat ini, Luming tiba-tiba mengeluarkan suara. Hei, itu tidak bodoh. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa kami berasal dari tanah pisau darah. Nak, mati. Pria muda itu mencibir pada nefus hitam besar, dan arti pisaunya membubung ke langit. Daogang berdarah, yang panjangnya ribuan meter, tiba-tiba memotong ke arah Luming. Napas kedua pemuda itu sangat kuat, dan keduanya mencapai level 5 janin spiritual. Jika Luming berada di Pulau Tiandu, mereka akan berada di peringkat 40 atau 50 dalam daftar 1000 kebanggaan. Menyentuh. Luming melambaikan tangannya sedikit, dan dagang yang berdarah itu langsung runtuh, yang membuat wajah 2 anak muda berubah. Sangat mudah untuk menghancurkan geng pisau pemuda itu, yang membuat mata kedua pemuda itu bermartabat. Blood Knife Daratan, kenapa kamu ada di sini? Terlebih lagi, bagaimana dengan kebanggaan tanah Tuhan? Tapi Lubu mengajukan beberapa pertanyaan. Nak, pergi ke neraka dan bertanya. Pemuda tahi lalat hitam minum dengan dingin, membunuh kesempatan untuk meledak menjadi kilat, gas darah seluruh tubuh membubung ke langit, berubah menjadi pisau perang besar. Keterampilan semacam ini mirip dengan yang dilakukan oleh Blood Sword 7 dari sekte Tianxi. Namun, orang-orang di daratan darah Dao mempraktikkannya dengan lebih murni. Mari lakukan bersama. Pemuda lain juga minum dengan dingin. Daogang melonjak. Dalam warna darah Daogang, ada hembusan api. Bab 947 Subrek Penatua. Wah. Kedua pedang berdarah itu menebas ke arah Luming, yang sangat menakutkan. Luming bersenandung dingin, melangkah maju, bertepuk tangan 2 kali berturut-turut. 2 suara garing, 2 aun pisau berdarah langsung patah. Murid 2 anak muda daratan pisau darah menyusup tajam, matanya menunjukkan warna ketakutan yang tak tertandingi. Hanya 2 pisau, 2 orang hampir menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka dengan mudah dikalahkan oleh Luming. Tidak, itu pemain top. Ayo pergi. Pria muda itu berteriak, berbalik dan lari. Orang lain adalah sama. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu Tian Jiao, puncak tanah Senhuang. Luming bersenandung dengan dingin. Dia melangkah keluar ruangan seperti Streamer. Saat berikutnya dia mengejar kedua pria itu dan memukul mereka 2 kali berturut-turut. Meski keduanya mencoba melawan, namun mereka tetap terkena semburan darah, menghantam tanah, meninggalkan lubang besar di tanah. Luming jatuh, nafas besar, diselimuti oleh 2 orang, dengan cara yang dingin, katakanlah, dewa tanah rakyat.
Tidakkah menurutmu, kataku, kamu tidak akan mati. Bagaimanapun, jika aku mati, aku tidak akan mengatakannya. Pria muda dengan nefus hitam besar menunjukkan warna gila di matanya dan darahnya berkilat. Darahnya seakan terbakar di sekujur tubuhnya. Dengan raungan, dia berubah menjadi cahaya pisau dan bergegas ke satu arah. Dan pemuda lainnya, juga menunjukkan warna kegilaan, berubah menjadi cahaya pisau, bergegas ke arah lain. Mencari kematian. Saat Jiulong melangkah keluar dari langit, Luming pertama-tama mengejar pemuda dengan nefus hitam besar itu. Dengan kultivasi Luming saat ini, seberapa cepat? Beberapa kali, dia mengejar pemuda itu dengan nefus hitam besar, dan membunuh pemuda itu dengan pukulan. Kemudian, Luming berbalik dan bergegas ke orang lain. Membunuh. Pria itu sangat gila sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Matanya merah karena darah, seperti binatang buas. Dia membunuh Luming. Namun perbedaan kekuatannya terlalu banyak, mudah dibunuh oleh Luming. Alis Luming sedikit berkerut. Orang-orang di daratan yang mempraktikkan pedang darah mendominasi, tidak takut, dan gila. Luming tidak meminta informasi apapun. Pembuluh darah Jiulong muncul, yang menelan esensi dan energi darah anak muda di daratan dua pisau darah. Baru saja, mereka pergi ke utara. Mungkin mereka akan mendapatkan sesuatu jika mereka pergi ke utara. Hati bergerak, Luming terbang ke arah utara. Di utara Luming, sejuta mil jauhnya, sebuah gunung besar, perang besar sedang terjadi. Puncak gunung, bersinar, menyilaukan, prasasti terisi, susunan besar muncul, membentuk topeng, menutupi gunung. Ada sekitar ratusan orang di gunung. Semuanya adalah murid dari Sekte Boneka Fu. Beberapa dari mereka duduk bersila, sementara yang lain menyimpan prasasti di sekitar gunung. Yang pertama, dengan rambut perak panjang dan pupil ganda, adalah ilusi. Dipimpin olehnya, ada Wen Yuezhang, Bai Chixue, Jimai dan lainnya. Wah, wah. Di luar gunung, pedang berdarah bersinar, yang sangat menakutkan. Tampaknya itu akan membelah langit dan bumi dan memotongnya menjadi yang tidak nyata. Cahaya pisau memotong topeng, yang terus bergetar. Tubuh Hu Zhen dan yang lainnya juga sedikit gemetar. Di sekitar puncak, ada lebih dari selusin orang, tetapi beberapa dari mereka, terengah-engah, sangat mengerikan. Semua orang mengenakan jubah berdarah dan membawa pedang berdarah. Seperti dua kacang polong di daratan Luming yang telah bertemu dengan pisau darah sebelum keduanya. Fu Boneka Zong, jika kamu memiliki kekuatan ini, kalian semua akan mati. Seorang pria muda dengan rambut panjang, mulut dingin. Kekuatannya adalah nafas yang paling mengerikan, kuat, pisau terpotong, topengnya bergetar hebat. Mengapa kamu ingin membunuh kalian semua? Kami klan Boneka Fu tidak punya niat untuk bersaing denganmu untuk tiang totem terakhir. Huan Zhen membuka mulutnya. Hei, sekelompok lalat menghalangi. Terlebih lagi, kamu memiliki banyak keberuntungan. Kamu punya sepotong lemak. Pria muda dengan rambut panjang mencibir. Anak muda lainnya juga mencibir, lebih dari selusin orang bergandengan tangan, pisau terus-menerus mengarah ke gunung. Wen Yuezhang, Bai Chixue, dan yang lainnya sedikit gemetar. Mereka banyak mengkonsumsi. Jika mereka terus seperti ini, kekuatan mental mereka akan habis. Begitu mereka kehilangan perlindungan dari Arai, mereka hanya bisa dibunuh secara brutal oleh pihak lain. Kekuatan pihak lain terlalu kuat. Berikut ini hanya sebagian dari orang-orang di daratan pisau darah. Namun di antara mereka, ada dua orang yang setingkat dengan Huan Zhen. Setelah Arai rusak, Unreal hanya dapat memblokir satu orang, tetapi yang lain dapat dengan mudah membunuh orang lain. Terlebih lagi, lebih dari selusin anak muda lainnya sangat kuat. Beberapa orang menunjukkan kepahitan dan kepahitan. Pertempuran Ki ini di luar imajinasi. Tian Jiao dari benua lain akan ikut campur dalam pertempuran ini. Itu lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Jika tidak dilakukan dengan baik, seluruh pasukan Sekte Boneka Fu akan dihancurkan. Tunggu sebentar, aku akan mengukir susunannya dan memblokirnya dengan seluruh kekuatanku. Kamu pergi. Huan Zhen tiba-tiba berbicara kepada Wen dan Bai Chixue. Kamu tidak bisa melakukannya, kakak bela diri Huan Zhen. Kamu harus berjalan bersama. Wen Yuezhang sedang terburu-buru. Huan Zhen meninggalkan seseorang untuk diblokir, benar-benar berbahaya. Ya, kita harus berjalan bersama dan tetap bersama. Yang lain menangis. Tidak ada dari kalian yang bisa pergi, roda pedang berdarah. Patah. Pria muda berambut merah panjang itu minum dengan dingin. Nafas yang lebih mengerikan keluar dari dirinya. Di kepalanya, roda berdarah besar sepertinya terdiri dari pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Itu secepat gunung, berguling menuju perisai cahaya gunung. Tidak, tunggu. Wajah Huan Zhen dan orang lain sangat berubah, dan api di jantung alis mereka berdenyut dengan cepat, yang terus menyebar dan dituangkan ke dalam prasasti di sekitar mereka. Ledakan. Roda pisau berdarah, dentuman keras di perisai cahaya gunung. Bumi meraung, dan gunung berguncang keras. Cahaya yang menutupi puncak gunung, lapis demi lapis, terus-menerus rusak. Wajah Huan Zhen dan orang lain sangat berubah, dan tubuh mereka bergetar. Beberapa dari mereka berkultivasi rendah, dan mereka langsung menyemburkan seteguk darah. Murid-murid yang duduk bersila dan sedang memulihkan diri atau menyembuhkan juga bangun untuk membantu menjaga barisan. Tapi roda pedang berdarah, terlalu mengerikan,
terus berputar, seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus memotong perisai cahaya. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Perisai cahaya terus meledak, dan semuanya akan rusak. Keluarkan bonekanya, buka jalan dengan gulungan prasasti dan rune, dan bergegas keluar. Huan Zhen banyak minum. Pada saat ini, dengan keras, semua susunan runtuh dan topeng cahaya pecah. Banyak murid sekolah boneka Fu mengirimkan boneka mereka dan mengepung orang-orang. Pada saat yang sama, gelombang prasasti dan gulungan diilhami, baik menjadi pelindung atau penyerang, dan mengalir ke satu arah pada saat yang bersamaan. Jika kamu ingin melarikan diri, semua mati. Pemuda berdarah memanipulasi roda pisau besar dan menekannya ke depan, menyebabkan boneka yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Lebih dari selusin pisau dipotong, yang juga mempengaruhi serangan boneka dan prasasti. Meski jumlah boneka Fuzong banyak, namun kebanyakan dari mereka tidak kuat, yang jauh dari ahli top di daratan pedang berdarah. Pisau darah daratan lebih dari selusin orang, yang terburuk adalah semangat Tian Jiao 4 kali. Ah! Jeritan itu menyebar, dan seorang murid dari sekte boneka Fu terbunuh. Bab 948 Subrek Penatua. Brengsek. Fu Zhen dan yang lainnya mengaum dan melawan. Namun, pemuda berambut berdarah itu memiliki roda pisau besar untuk menekannya. Tidak peduli seberapa kuat itu, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Haha, mati. Seorang pemuda dari Cina daratan yang terlihat seperti monyet kurus sangat fleksibel dalam metode tubuh. Seperti pisau terbang yang fleksibel, itu terus berkedip. Cahaya pisau itu vertikal dan horizontal. Itu menghancurkan beberapa boneka dan membelah beberapa kilatan petir. Dengan satu pisau, seorang murid dari sekte boneka Fu terbunuh. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam, dan darah murid sekte boneka Fu yang terbunuh terserap di sepanjang hidungnya. Hahaha, ini enak. Sangat berdarah. Wajah pemuda itu penuh kenikmatan, dan matanya lebih suram. Wah! Pada saat ini, ke arah selatan, sebuah tenda senjata, menembus kehampaan, dengan cepat hingga ekstrim, dan menikam monyet kurus itu. Apa? Monyet kurus itu terkejut dan mencoba melarikan diri, tetapi menemukan bahwa dia benar-benar terkunci oleh senjatanya. Kesempatan membunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya, dan tidak ada tempat untuk diambil. Dia hanya bisa keluar dan melawan dengan seluruh kekuatannya. Lampu pisau yang mengerikan dipotong dari tangan monyet kurus itu, tetapi ketika itu bersinggungan dengan tombak, cahaya pisau itu patah, dan tombak itu menembus tenggorokan monyet kurus itu. Mata monyet kurus itu lebar, penuh warna yang tidak diinginkan, lalu mati. Wah, wah. Di kejauhan, lebih dari selusin tombak datang dan menusuk Tian Jiao ke arah lebih dari 10 pedang berdarah. Ah! Beberapa teriakan, berturut-turut, beberapa ahli pisau darah di daratan Tiongkok terbunuh. Siapa? Sialan! Dengan raungan, pemuda berdarah itu mengendalikan roda pedang besar dan memblokir semua tombak yang tersisa. Tian Jiao dari pedang berdarah lainnya di daratan Tiongkok terkejut. Alih-alih mengelilingi dan membunuh para murid sekte boneka Fu, Tian Jiao mendekat ke pemuda berdarah itu dan melihat ke arah tombak. Hal yang sama berlaku untuk Huan Zhen dan yang lainnya, semuanya melihat ke arah itu. Siapa yang akan datang untuk menyelamatkan mereka? Seorang pemuda berjubah biru datang dari langit dan muncul di mata semua orang. Luming, ini Luming. Ciksue putih menangis lebih dulu. Baru saja, Luming datang jauh-jauh dari selatan. Dia datang jauh-jauh ke utara. Tanpa diduga, dia baru saja bertemu dengan Master Pisau Darah yang menyerang murid sekte boneka Fu. Tak perlu dikatakan, sebagian besar anak muda dari daratan yang dulunya adalah pedang berdarah berasal dari dukungan. Luming, dia belum mati. Wen Yuezhang, Gong Fei, dan lainnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Sebelumnya, di Pulau Tiandu, Luming pergi jauh-jauh, dan tidak pernah kembali. Di belakang Pulau Tiandu, semua orang yang tidak mati meninggalkan Pulau Tiandu, tetapi Luming tidak keluar. Wen Yuezhang dan Gong Fei mengira Luming mengalami kecelakaan di kedalaman Pulau Tiandu dan jatuh. Setelah mereka mengambil kembali berita itu, para murid dari sekte boneka Fu mengeluh bahwa Bai Ciksue telah menangis beberapa kali, dan sekarang lebih baik. Aku tidak menyangka Luming tidak mati. Dia muncul saat ini. Luming, pergi, keluar dari sini. Wajah Bai Ciksue tiba-tiba berubah dan dia berteriak. Luming, cepat pergi. Wen Yuezhang juga berteriak. Meskipun Luming kuat, dilihat dari situasi serangan Luming barusan, dia dengan mudah membunuh beberapa 4 talenta Ling Tai, yang cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Luming telah meningkat. Namun, mereka jelas bukan lawan dari tokoh-tokoh seperti pemuda berdarah itu. Kekuatan mereka cukup untuk bersaing dengan 10 tokoh teratas dalam daftar Qianj Yao. Bahkan yang tidak nyata pun berada di bawah tekanan. Luming ada di sini, bukankah dia sudah mati? Jika kamu ingin pergi sekarang, sudah terlambat. Mereka yang membunuh pedang berdarahku di daratan Tiongkok harus membayar nyawa mereka. Suara pemuda berdarah itu sangat dingin, dan roda pedang besar digantung di kepalanya, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Ini adalah harta rahasia yang kuat. Jika kamu ingin membunuhku, mereka semua akan mati. Luming tidak mundur, masih selangkah demi selangkah, maju, suara dari darah pemuda, lebih dingin. Tidak perlu malu, aku akan memotongnya.
Seorang pemuda kekar melangkah keluar, tingginya lebih dari 2 meter, 2 kepala lebih tinggi dari Luming. Otot-ototnya menonjol dan penuh dengan kekuatan ledakan. Dia mengeluarkan pedang besar seperti papan pintu dan menatap Luming seperti binatang buas. Sua. Dia memegang pedang di kedua tangan dan menggerakkan tubuhnya. Dia bergegas ke Luming dan memotongnya dengan pisau. Lintai Liu Chong adalah kultivasi pemuda ini. Suara nyanyian naga, Luming meledakkan kekuatan naga, sisik menutupi seluruh tubuh, sebuah ledakan. Kapan? Tinju mengenai pisau itu bergetar, dan kemudian di mata orang-orang, itu pecah, dan pecahan logam berterbangan. Tubuh dan tinju Luming terus meledak. Menyentuh. Tinju ditumbuk pada pemuda kekar, yang berteriak. Sebuah lubang besar tertusuk di dada dan langsung terbunuh. Kekuatan menelan di tangan pecah. Di mata orang-orang yang terkejut, pemuda raksasa itu berubah menjadi mayat. Betapa kuatnya, Luming Zonzi sangat kuat. Seorang murid sekte boneka Fu sangat bersemangat. Tian Jiao yang tak tertandingi dengan 6 tingkat roh langsung dibunuh oleh Luming dengan satu pukulan. Kekuatan bertarung seperti apa Luming? Bai Cixue dan yang lainnya terbelalak. Kekuatan bertarung Luming jauh lebih kuat daripada lebih dari 5 bulan yang lalu. Kata Wen. Bisakah dia menjadi lawan dari orang-orang itu? Bai Cixue menatap pemuda berlumuran darah itu, dan matanya masih khawatir. Aku tidak tahu. Wen Yuezhang menggelengkan kepalanya. Saat ini, para pemuda di daratan pisau darah juga saling menatap dengan kaget, dan mata mereka bermartabat. Membunuh. Luming banyak minum. Semangat juangnya seperti pelangi, jiwa pembunuhnya seperti air pasang, dan tubuhnya seperti listrik. Dia langsung bergegas ke pemuda dari daratan pedang berdarah. Ayo bertarung bersama, bunuh dia. Minuman pemuda berdarah, mengendalikan roda pisau besar dan membunuh Luming. Alis Luming bersinar, dan peta gunung dan sungai muncul dan tumbuh dengan cepat, mengelilingi roda pedang besar. Roda pisau besar terus berputar dan membombardir, tetapi tidak dapat merusak pertahanan peta gunung dan sungai. Sialan, jika kamu tidak memiliki roda pemotong, aku akan membunuhmu seperti biasa. Pria muda berambut berdarah itu minum dengan dingin, dan pedangnya dipotong. Ada pemuda lain yang sama mengerikannya. Budidaya janin roh adalah 7 kali, dan kekuatan tempurnya sangat luar biasa, yang tidak kalah dengan Raja Iblis asli Luotian. Keduanya sebanding dengan Tian Jiao, 10 orang teratas dalam daftar Qianjiao. Mengaum. Pembuluh darah Jiulong muncul dan mengaum, dan kekuatan menelan pecah, yang menyelimuti semua pemuda di daratan pisau darah. Mereka yang berkultivasi rendah terkejut di sekujur tubuh, dan mata mereka terkejut. Mereka benar-benar yuan dalam tubuh dan tidak stabil dalam ki dan darah. Mereka sebenarnya dipaksa untuk menelannya. Menyentuh. Dalam sekejap, Luming meledakkan 5 telapak tangan dan 6 kaki, membunuh 5 pemuda dari daratan Tiongkok dengan pisau darah. Selain itu, 1 orang terbunuh dengan bahunya. Di Pulau Tiandu, Luming bertarung dengan lebih dari selusin roh untuk waktu yang lama di lautan pengetahuan. Selain peningkatan kultivasi, penggunaan seni bela dirinya telah meningkat pesat. Sekarang, setiap otot dan tulang di seluruh tubuhnya dapat menjalankan Zenyu Tiamong, bahkan rambutnya pun dapat menggunakannya. Setelah dilempar ke bawah, itu berisi kekuatan tertinggi untuk menekan 9 penjara neraka. Pada level yang sama, kekuatan tempurnya lebih kuat, yang meningkat sebesar 30%. Bab 949 Subrek Penatua. Dengan kata lain, Luming 30% lebih efektif dalam perang di level yang sama dibandingkan sebelum dia memasuki Pulau Tiandu. Sebelum memasuki Pulau Tiandu, dia bukanlah musuhnya saat ini. Dengan kata lain, kemampuannya untuk bertarung di luar level lebih kuat. Ledakan. Ada 2 suara keras. Hanya 2 pria terkuat, seperti pemuda Sueva, yang dapat bersaing dengan Luming. Namun, di mata mereka, mereka terkejut. Luming mampu melawan mereka berdua sekaligus, untuk membunuh ahli lainnya. Kekuatan bertarungnya sangat mengerikan. Bersenandung. Pedang Ki melonjak ke langit, dan sisanya mengeluarkan darah. Mereka semua adalah pedang berdarah, tetapi nilainya berbeda. Ada 6 cakra emas di bila pemuda berdarah dan pemuda lainnya. Dewa tingkat 6 pembuluh darah. Dan orang-orang lainnya adalah darah tingkat 5 dewa. Orang-orang lainnya, pada saat yang sama, menampilkan fusi darah, berubah menjadi pedang berdarah, makna pedang mengejutkan langit. Luming, aku akan membantumu. Kebenaran ilusi melangkah keluar dari langit. Dengan setiap langkah, ruang tersebut dipenuhi dengan prasasti. Tidak perlu, kamu membantuku untuk menghancurkan garis pertempuran, untuk mencegah orang melarikan diri. Lu Mingdao. Ini membuat Huan Zhen tercengang. Apakah Luming akan meninggalkan semua orang di daratan pedang berdarah di sini? Terlalu percaya diri, bukan? Orang lain di sekte boneka Fu juga saling memandang dengan kagum dan antisipasi. Suara yang besar, aku akan membunuhmu. Salah satu pedang mengeluarkan suara amarah, mengubahnya menjadi ukuran 1 kilometer dan menebas Luming. Sosok Luming melintas dan melebur ke dalam darah Jiulong. Darah Jiulong menjerit dan 9 cakar keluar. Ledakan. Energi ganas membombardir. Kecuali 2 pisau darah level 6, semua pisau darah lainnya hancur, dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Mereka jatuh ke bumi dan tidak memiliki vitalitas.
Tubuh dua pisau darah tingkat 6 dewa juga bergetar terus-menerus. Pedang Ki runtuh dan terguncang. Keduanya dalam semangat 7, tetapi mereka setingkat dengan Luming. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan Luming? Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, Luming tidak pernah bertemu lawannya. Tidak, dia terlalu kuat. Ayo, bubar. Dengan pisau darah, suara keheranan pemuda itu keluar. Sebelum Luming, itu jauh di luar dugaannya. Sua, sua. Dua pisau darah, lari ke dua arah. Kemana harus pergi? Di satu arah, Arai muncul, dan sosok yang tidak nyata muncul tiba-tiba, menghalangi pisau darah di depan. Minggir. Suara itu berasal dari pisau darah, dan cahaya pisau itu menebas ke arah yang tidak nyata. Rambut perak Huan Zhen beterbangan, dan cahaya perak berkilat di pupil matanya. Di sekelilingnya, barisan terus muncul, berubah menjadi pedang perang perak dan memotong ke arah pisau darah. Ledakan, ledakan. Dengan raungan konstan dan pedang berdarah, mereka tidak bisa menembus sama sekali. Luming menjelma di Jiulong. Cakar naga melangkah ke langit dan mengejar dengan pisau darah lainnya. Pisau darah ini dibuat oleh pemuda dengan darah. Jiulong mencakar pisau berdarah itu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pisau berdarah itu meraung, dan ki pedang itu melonjak dan memotong ke Jiulong. Tapi di bawah cakar Jiulong yang tak terkalahkan, semuanya sia-sia, dan pedang ki dikalahkan. Kapan? Kapan? 9 cakar naga menyambar pedang berdarah satu demi satu, menariknya dengan keras, menyentuhnya, dan pecah berkeping-keping. Bentuk tubuh pemuda berdarah muncul kembali di udara. Pada saat ini, wajahnya bingung dan matanya dipenuhi kengerian. Tubuh Jiulong berputar dan membunuhnya. Bahkan jika kamu bisa membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Wajah pemuda berdarah itu menunjukkan warna yang ganas, dan dia dengan berani membunuh Luming. Sayangnya, ada celah besar antara dia dan kekuatan bertarung Luming. Bukan hanya beberapa jurus yang bisa menebus keberaniannya, tapi juga beberapa jurus. Dia dipukul oleh Luming dan mati mengenaskan di tempat. Setelah itu, tubuh naga itu berputar dan membunuh pemuda dari benua pedang berdarah terakhir. Akibatnya, Luming dan Huan Zhen ditakdirkan bersama, pemuda itu terbunuh beberapa kali. Tidak jauh dari situ, murid-murid Fu terdiam, mata terbelalak dan penuh keterkejutan. Sekelompok pemuda daratan pisau darah yang kuat, bersama dengan Luming, terbunuh dalam sekejap. Di antara mereka, ada 2, tetapi sebanding dengan 10 besar daftar kebanggaan Gai Dai Tianjiao. Karakter ini juga dibunuh oleh Luming. Ini luar biasa dalam mimpi mereka. Murid-murid Fukuizong yang pernah tinggal bersama Luming sebelumnya lebih baik, dan mereka yang belum pernah bertemu Luming sejak ikut serta dalam pertempuran Qi dan keberuntungan bahkan lebih terkejut. Sebelum perang Qiyun, Luming kuat, tetapi ada celah besar dibandingkan dengan 10 tokoh Gai Dai teratas dalam daftar Qi Anjiao. Hanya sedikit orang yang mengira Luming bisa bersaing dengan angka-angka ini. Pertama, Luming bisa membunuh mereka. Setelah syok, itu ekstasi. Luming, bagaimanapun, adalah kandidat dari klan boneka Fu. Semakin kuat dia, semakin kuat dia. Secara alami, mereka bahagia. Pembuluh darah Jiulong mengeluarkan kekuatan fagositosis, yang menelan semua esensi darah Yuan asli dari darah Dao daratan dan lainnya. Sekarang, Luming tidak perlu khawatir menggunakan darah Jiulong. Setelah menelan, Luming berubah menjadi bentuk manusia. Luming, terima kasih banyak kali ini. Huan Zhen Bao Kuan Dao. Matanya penuh kejutan, kemajuan Luming terlalu besar. Memang benar, kakak bela diri Wen, kamu berbicara omong kosong. Apakah dia hidup atau mati? Ada apa denganku? Dia menginjak kakinya dan tersipu. Haha, malu. Wen Yuezhang tertawa. Di pinggir, orang lain juga tertawa. Lepas dari kematian, suasana hati orang sangat santai. Wajah Bai Chixue, bahkan lebih merah, bahkan lehernya merah, tidak berani melihat Luming. Melihat ekspresi malu-malu Bai Chixue, Luming melompat ke dalam hatinya dan mengatakan sesuatu yang buruk. Gadis kecil ini tidak akan menyukaiku. Sepertinya dia tidak bisa menggodanya di masa depan. Luming berpikir sendiri. Ada apa dengan orang-orang di daratan? Mengapa kita dikepung oleh orang-orang dari daratan pisau darah? Terlebih lagi, berapa tahun sebelum pertempuran Qiyun? Luming dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Saat dia berbicara, dia memurnikan energi yang telah dia telan. Sebagian besar anak muda di daratan mempraktikkan konsepsi artistik darah atau konsepsi artistik Dao, yang tidak berguna baginya. Luming, hanya ada 5 hari lagi sebelum pertempuran Qiyun. Cara ajaib. 5 hari, aku tinggal di Pulau Tiandu selama lebih dari 5 bulan. Luming terkejut. Bab 950 Subrek Penatua. Meskipun dia menduga bahwa masa tinggalnya di Pulau Tiandu tidak singkat, dia tidak menyangka bahwa itu sudah lebih dari 5 bulan. Jika dia nanti, pertempuran keberuntungan akan berakhir. Tidak heran kultivasinya melonjak, dan dia dipromosikan begitu banyak. Dalam 5 bulan terakhir, tidak terlalu cepat untuk meningkatkan 3 level. Lagi pula, dia memiliki darah Jiulong. Jika dia bertarung dengan orang bermata 3 di luar, dia mungkin dipromosikan ke 2 atau 3 level. Luming, ketika kamu pergi jauh ke Pulau Tiandu dan tidak pernah kembali, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu kuat untuk kami masuki.
Aku benar-benar takut dengan kecelakaanmu. Apa yang terjadi padamu di Pulau Tiandu? Tanya Wen. Saat ini, Luming mengatakan sesuatu tentang bertemu dengan Dewa Roh dari klan Tiga Mata. Kerumunan itu tercengang. Luming diserang oleh lebih dari selusin dewa dari klan Tiga Mata di Pulau Tiandu, dan bertarung selama beberapa bulan di lautan pengetahuan. Akhirnya, keterampilannya meningkat pesat. Itu sangat menakjubkan. Kamu harus tahu bahwa keadaan roh dan roh yang kuat secara umum akan hilang setelah kehilangan tubuh fisik. Hanya beberapa harta aneh yang bisa menjaga roh dan dewa. Tiang totem Pulau Tiandu seharusnya menjadi harta semacam itu. Namun, ada juga tempat yang aneh, yaitu pilar totem dari 8 area terlarang lainnya tidak melekat pada roh. Luming berspekulasi bahwa kebanyakan dari mereka ada hubungannya dengan wilayah Pulau Tiandu. Gua itu penuh dengan aura dan gas primitif, bukan jejak gas beracun. Wen Yuezhang pandai berbicara, dan kemudian dia mulai menjelaskan apa yang terjadi selama periode ini. Sekitar setengah bulan yang lalu, ke-9 area terlarang telah retak dan 9 pilar totem diperoleh. Hanya tiang totem terakhir yang tersisa di klan Tiga Mata King City. Selama kamu mendapatkan tiang totem terakhir, kamu dapat membuka kota kuno Qiyun. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba muncul daratan Tianjiao lain yang kuat, yaitu pedang berdarah daratan Tianjiao. Begitu Tianjiao dari daratan pedang berdarah masuk ke sini, dia mulai berburu dan membunuh secara sembarangan. Banyak Tianjiao dibunuh oleh 4 kekuatan hegemonik. Setelah pertempuran, mereka juga tahu bahwa Tianjiao dari daratan pedang berdarah juga berpartisipasi dalam pertempuran Qiyun, dan mereka telah menyelesaikan tugas di depan. Tujuan akhir mereka sebenarnya adalah tiang totem terakhir di kota klan bermata tiga. Jika daratan pedang berdarah memenangkan tiang totem, mereka dapat membuka kota kuno Qi mereka. Jika kamu mengambil satu sisi kota kuno, kamu dapat merebut satu sisi totem. Di daratan pisau darah, Tianjiao memiliki kekuatan yang kuat, yang sedikit lebih kuat daripada Dong Huang. Kuncinya adalah Tianjiao di daratan pisau darah sangat bersatu dan sepertinya berasal dari kekuatan yang sama. Namun, 4 kekuatan hegemonik Dong Huang terlalu terpencar, dan mereka dikalahkan secara menyedihkan di awal. Akhirnya, Istana Dewa Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Tian Yao bergabung untuk bersaing dengan pedang berdarah di daratan Tiongkok. Namun, Fuduzong langsung disingkirkan oleh 3 kekuatan besar. Jelas bahwa dia ingin memusnahkan Fuduzong sepenuhnya dengan menggunakan tangan pedang berdarah di daratan Tiongkok. Semua orang dari Sekte Boneka Fu, di bawah kepemimpinan calon Huan Zhen, bersembunyi dan bersembunyi. Namun, 2 hari yang lalu, mereka masih ditemukan oleh daratan pedang berdarah, jadi ada perang sebelumnya. Ah! Sayang sekali Guan Tao dan Liu Song tewas dalam perang. Wen Yuezhang menghela nafas. Guan Tao dan Liu Song adalah 100 teratas Tianjiao dan salah satu dari 13 kandidat dalam daftar. Mata Luming menyapu orang-orang dari Sekte Boneka Fu dan menemukan banyak orang hilang. Di antara 13 calon Sekte Boneka Fu, hanya 6 yang hadir, kurang 7. Dan jumlah orang yang hadir pada pertemuan itu hanya sedikit di atas 300 orang. Apakah hanya orang-orang ini yang tersisa di klan Boneka Fu? Luming bertanya. Hampir, bahkan jika beberapa dari mereka masih tersisa di beberapa peninggalan, jumlahnya pasti tidak banyak. Wen Yuezhang menghela nafas. Murid lain dari Sekte Boneka Fu juga menunjukkan tatapan muram di mata mereka. Sekitar 1000 orang masuk, tetapi sekarang tersisa lebih dari 300 orang, dan kerugiannya sangat besar. Tahukah kamu, inilah elit generasi muda Fuduzong. Dalam setiap pertempuran keberuntungan, sejumlah besar Tianjiao akan mati. Tetapi dalam setiap pertempuran nasib baik, semua kekuatan besar akan mengirimkan semua kesombongan surga, karena begitu seseorang mendapat kesempatan besar, semua pengorbanan itu sepadan. Misalnya, kali ini, Bai Chixue memenangkan warisan kekaisaran. Bahkan jika ratusan orang tewas dalam perang, itu sepadan. Betapa berharganya warisan kaisar. Itu tidak hanya dapat membawa banyak susunan dan prasasti yang berbeda ke Sekte Boneka Fu, tetapi juga membawa masa depan tanpa batas untuk Bai Chixue sendiri. Bahkan jika dia tidak bisa mencapai ketinggian kaisar, selama dia bisa menjadi yang tertinggi, itu sangat berharga. Sebaiknya kita pergi dari sini dulu. Tianjiao dari daratan pedang berdarah telah terbunuh. Aku khawatir Tianjiao dari benua pedang berdarah lainnya akan segera tahu bahwa kita akan sangat berbahaya jika kita membunuh mereka dalam skala besar. Cara ajaib. Lumayan. Gerakan Wen mengangguk. Kalian semua pergi ke gunung dan sungai. Luming melambaikan tangannya, dan peta gunung dan sungai terbang ke arah Luming. Roda bilah, kehilangan tuannya, berdiri diam di udara, dan dengan mudah dikumpulkan oleh Luming. Huan Zhen sudah lama mendengar bahwa Luming memiliki harta karun seperti peta gunung dan sungai, dan mereka sangat senang ketika mendengar kata-kata itu. Selama kamu memasuki peta gunung dan sungai, Luming sendiri yang membawa mereka ke suatu tempat, dan orang-orang di tanah pedang berdarah tidak akan pernah ditemukan. Saat itu, orang-orang dari klan Boneka Fu dikumpulkan ke dalam peta gunung dan sungai. Luming mengambil peta gunung dan sungai, berubah menjadi cahaya pelangi, dan pergi dari sini. Di sebuah lembah yang jaraknya jutaan mil, Luming muncul untuk melepaskan orang-orang dari Sekte Boneka Fu. Beberapa murid yang terluka mulai sembuh. Mereka yang tidak terluka akan memiliki susunan yang terukir di sekelilingnya. Hanya ada 5 hari sebelum akhir tahun.
Mereka tidak punya rencana untuk mencari peluang lagi. Mereka hanya menunggu 5 hari terakhir berlalu. Sekarang, Tianjiao dari Daratan Pedang Berdarah, dan Tianjiao dari Aliansi Tiga Kekuatan Istana Dewa Surgawi Kaisar, semuanya harus berada di dekat kota kerajaan, menunggu kesempatan untuk merebut tiang totem terakhir. Lu Ming bertanya. Ya, masih ada 5 hari lagi. Pada hari-hari ini, mereka harus melakukan sesuatu, atau tidak akan ada kesempatan. Jika tiang totem terakhir tidak direbut, nilai keberuntungan yang diperoleh dalam periode waktu ini akan sia-sia. Untuk Tianjiao teratas itu, mereka tidak akan didamaikan. Mari kita buat poin. Faktanya, Pedang Berdarah Daratan dan Aliansi Tripartit sudah mulai menyerang kota kerajaan sekali sebelumnya. Namun, ada orang yang sangat kuat di kota, seperti mereka yang sangat dekat dengan alam spiritual, dan mereka yang bisa memengaruhi alam roh sesuka hati. Terakhir kali, orang-orang kuat itu masuk ke alam roh dan membunuh beberapa Tianjiao yang kuat dari kedua belah pihak klan Tiga Mata, yang menerobos ke alam roh dan alam roh dengan paksa, meledak dan mati. Seharusnya telah dihancurkan sampai mati oleh aturan dunia. Wen menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Itu normal bahwa ada keberadaan seperti itu. Lu Ming bertemu dengan roh dan roh yang kuat di Pulau Tiandu. Mereka semua adalah orang tua yang tinggal dekat dengan hari ulang tahun mereka. Mereka harus bertarung satu sama lain dan akhirnya ditekan. Tapi di klan Tiga Mata, pasti ada semacam Souyuan yang belum habis, tapi bisa berdampak pada roh dan Tuhan kapan saja. Bab 951 Subrek Penatua. Keberadaan seperti itu, kuat dan tak tertandingi, tidak bisa dibandingkan dengan klan Tiga Mata biasa. Sebab, jika kamu bisa menembus alam roh, kamu adalah kebanggaan surga. Dasar dari terobosan keadaan roh dan roh adalah untuk membangkitkan darah ilahi. Tidak mungkin menembus alam spiritual tanpa membangkitkan darah setingkat dewa. Hanya ketika mereka membangkitkan darah tingkat dewa, mereka dapat memenuhi syarat untuk menyerang alam spiritual. Tapi mereka hanya memenuhi syarat. Jika mereka ingin menembus level roh, banyak dari mereka akan gagal. Tentu saja, semakin tinggi tingkat kebangkitannya, semakin tinggi tingkat keberhasilannya. Berapa banyak alam spiritual dan spiritual yang telah terkumpul selama 5.000 tahun terakhir? Sangat sedikit. Dan berapa banyak generasi muda dari generasi ini yang terbangun dengan darah ilahi? Ada 300 dalam daftar 1000 kebanggaan saja, dan ada juga Tianjiao yang baru naik daun. Jika darah tingkat dewa dapat menembus alam roh dan dewa, maka akan ada ratusan generasi ini. Bagaimana mungkin? Sekalipun generasi ini berada di zaman emas, akan sangat baik bagi 1 atau 200 orang untuk masuk ke alam spiritual. Banyak kesombongan tingkat dewa mungkin tidak dapat mematahkan semangat dewa. Oleh karena itu, Tianjiao dari Tianjiao yang dapat masuk ke alam roh. Tianjiao memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tidak mudah bagi kedua kekuatan untuk merebut tiang totem terakhir. Lu Ming, apakah kamu ingin bertarung untuk tiang totem terakhir? Tanya Huan Zhen. Lu Ming tersenyum dan berkata, mengapa tidak? Kedua belah pihak bertarung satu sama lain. Mungkin aku bisa mendapat untung dari itu. Dengan kekuatan bertarungmu, mungkin ada kesempatan. Sayangnya, aku terluka di perang sebelumnya, jadi aku tidak bisa membantumu lagi. Cara ajaib. Tidak perlu membantu. Aku hanya pergi melihat, seseorang lebih baik bersembunyi, jika ada kesempatan, menunggu kesempatan, jika tidak ada kesempatan, bahkan jika tidak. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Hantu seperti dua kacang polong, dan di tangan, ia memiliki volume bercahaya dan volume prasasti. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming Dao. Lu Ming, ini adalah prasasti aneh yang aku dapatkan sebelumnya. Kamu hanya dapat menghasilkan 8 orang yang persis sama dengan kamu dengan menstimulasi diri kamu dengan api, dan nafasnya sama, yang dapat membantu kamu dalam perjalanan kamu. Lu Ming sangat gembira dan tidak menolak. Dia mengambilnya dan berkata, terima kasih banyak. Aku akan membalas kamu di masa depan. Gulungan prasasti semacam ini sangat berharga. Itu bisa mengumpulkan 8 orang dengan nafas yang sama seperti dirinya. Itu pasti bisa menyelamatkan nyawa pada saat kritis. Ini jelas merupakan harta yang diperoleh Huan Zhen dalam pertempuran keberuntungan Qi. Lu Ming sangat berterima kasih karena dia bisa memberikan harta sebesar itu kepada Lu Ming. Jangan sebutkan itu sebelumnya, tapi kamu menyelamatkanku. Huan Zhen berkata sambil tersenyum, luar biasa dan halus, inilah pria cantik yang bisa membuat wanita cemburu. Kalau begitu aku akan pergi ke kota raja. Jika kamu punya sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Lu Ming Dao, setelah mengatakan itu, melihat salju putih tidak jauh, berbalik dan hendak pergi. Lu Ming. Ciksue putih memanggil di belakangnya. Gadis kulit putih, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Senyum Lu Ming, tidak ada lagi kata-kata, menuju kota kerajaan. Kenapa dia memanggilku gadis kulit putih? Sebelum besok, panggil aku Ciksue. Bai Ciksue melihat ke belakang kepergian Lu Ming dan sedang kesurupan. Dikatakan bahwa Lu Ming adalah karena seorang wanita di awal perang di kota Kowloon. Apakah wanita itu adalah kekasihnya? Pikirkan di sini, salju putih menghela nafas dengan santai, di mata agak suram. Cahaya pelangi menembus langit dalam sekejap. Tak lama kemudian, Lu Ming kembali ke wilayah tempat klan Tiga Mata King City berada. Dia mengukir dirinya sendiri dengan serangkaian penahan nafas, dan kemudian melanjutkan. Segera, sebuah kota besar muncul.
Ini adalah kota kerajaan dari orang bermata tiga. Di tembok kota yang tinggi dan megah, ada tentara dari klan bermata tiga yang berpatroli siang dan malam. Terakhir kali, kedua belah pihak Tianjiao bergegas ke kota raja, yang membuat pertahanan keluarga tiga mata lebih ketat. Aku akan menunggu di sini. Diperkirakan kedua belah pihak akan memulai pekerjaannya dalam beberapa hari ke depan. Lu Ming bersembunyi di tempat rahasia dan melihat kota raja dari kejauhan. Suatu hari, 2 hari. Waktu berlalu hari demi hari, tetapi tidak ada pihak yang melakukannya. Jelas, kedua belah pihak memiliki pikiran yang sama, menunggu pihak lain untuk memulai terlebih dahulu, untuk duduk dan menuai keuntungan. Sampai hari terakhir, kedua belah pihak akhirnya tidak bisa menahannya, hampir bersamaan. Di selatan dan utara kota, ada lebih dari 100 lampu pelangi, bergegas menuju kota. Lebih dari 100 orang telah dikirim dari setiap sisi. Masing-masing dari mereka adalah Tianjiao di Tianjiao dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Serangan musuh. Tiba-tiba, 3 mata di kota kerajaan, menyebarkan raungan yang mengejutkan, seluruh kota, menghembuskan nafas yang kuat. Bunuh. Berteriak untuk membunuh Zentian, lebih dari 100 orang dari utara dan selatan menyerbu ke kota raja seperti pisau tajam. Setiap dari mereka adalah Tianjiao yang dapat melintasi beberapa level untuk membunuh lawannya. Dia sangat kuat, terutama Tianjiao teratas seperti Luo Tian. Sangat mudah untuk membunuh 9 roh. Meskipun ada banyak orang dari klan tiga mata, mereka terbunuh dalam sekejap, dan orang-orang di kedua sisi bergegas ke pusat kota kerajaan. Betapa kuatnya para pemimpin. Lu Ming melihat dari kejauhan, matanya membeku. Di sisi utara, ada pasukan gabungan Istana Kaisar Tianshan, Tianxizong dan Lembah Tianyao. Para pemimpin sangat kuat, serangan pecah, dan orang-orang di depan langsung membunuh mereka. Seorang pemuda berjubah emas, mengenakan mahkota emas, memiliki roh pedang yang kuat. Jika dia memotong dengan satu pedang, dia akan terbunuh dalam satu gerakan, tidak peduli apakah itu 9 atau 8. Bahkan ketika Lu Ming menemukan keberadaan yang kuat dengan semangat yang sempurna, dia membunuhnya dengan satu pedang. Kuat, kuat. Temperamen pria ini agak mirip dengan gaya kaisar. Dia harus menjadi dewa kaisar pertama dari generasi muda orang Dong Huang, dan dewa kaisar pertama dalam daftar Qi Yao. Di mata Lu Ming, cahaya berkedip dan memancarkan rasa perang yang kuat. Dewa Kaisar juga merupakan keturunan Kaisar Yiwu, tetapi bakat alaminya sangat buruk. Beberapa orang menyebut bakat Kaisar Dewa, yang tidak kalah dengan Kaisar Yiwu. Ketika dia masih muda, dia diperkirakan akan berdampak pada tahta Kaisar di masa depan. Selain Kaisar dan Dewa, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surga juga sangat kuat. Di selatan dan daratan Pisau Darah, ada juga orang kuat dengan tingkat Kaisar dan Dewa yang sama. Hanya dalam beberapa menit, dia menerobos banyak rintangan dan akan dibunuh di tengah kota kerajaan. Aku berani datang ke sini dan mati. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di tengah kota kerajaan. Kemudian, seberkas kilat menyambar dan membombardir Kaisar dan Tuhan. Kaisar dan Dewa memotong pedang dan menghancurkan sinar, tetapi bentuk tubuhnya juga diblokir. Kemudian, beberapa sinar cahaya terus-menerus meledak, menembak ke utara dan selatan, daratan pedang berdarah dan sisi timur hutan belantara, diserang. Benar saja, ada orang tua sepertimu. Kamu memblokir 3 mata lainnya, beberapa dari kami, dan merebut tiang totem. Suara Kaisar dan Tuhan keluar. Kemudian, dia dan klan Tianyao, Tianjiao terkuat dari Sekte Tiansui, maju untuk membunuhnya. Sepertinya dia bertemu lawannya. Di kota raja, roh pedang membubung ke langit, dan cahaya pedang menembus langit. Di sisi daratan Pisau Darah, hal yang sama juga terjadi. Orang terkuat maju dan yang lainnya memblokir 3 mata lainnya. Bab 952. Tampaknya masih ada orang yang akan menerobos alam roh dan roh di kota kerajaan. Kalau tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Kaisar dan Tuhan dan yang lainnya. Mata Lu Ming bergerak, dan kemudian senyum kecil muncul. Dia diberi kesempatan untuk bertarung satu sama lain. Lu Minghua adalah hantu dan bergegas menuju kota kerajaan. Pertama-tama, dia bergegas dari utara, dari 3 arah istana Dewa Kaisar. Sepanjang jalan, hampir tidak ada halangan. 3 orang bermata semua tertarik ke pusat. Sepanjang jalan, aku melihat banyak tubuh orang bermata 3. Angsa. Lu Ming mengendalikan darah Jiulong dan melahapnya dengan gila-gilaan. Tentu saja, jika levelnya terlalu rendah, dia tidak mau melahapnya. Apa yang dia makan adalah mayat klan 3 mata dengan lebih dari 7 janin spiritual. Mayat dengan 3 mata berubah menjadi mumi. Sepanjang jalan, dia melahap lebih dari 30 janin dari 7, selusin 8, 5 atau 6 dari 9, dan bahkan seluruh tubuh orang bermata 3. Esensi darah dan energi tidak ada bandingannya. Kedua belah pihak masih bertarung dengan sengit, mencari tempat untuk disempurnakan. Lu Ming bergegas ke sebuah ruangan kecil, lalu memasuki peta gunung dan sungai untuk memurnikan energi yang telah dia telan di tubuhnya. Mengaum. Tidak lama kemudian, Jiulong meraung, menambahkan 1 cakra lagi ke 5 cakra emas. Akhirnya, darah Jiulong ditingkatkan ke level 6 lagi. Dengan promosi darah Jiulong, kecepatan energi pemurnian telah meningkat beberapa kali lipat. Ledakan.
Di dalam tubuh, Zenyuan mengaum dan agung, sementara janin roh terus-menerus memadat dan secara bertahap berkurang. Tampaknya keberadaan yang kuat telah dibiarkan di janin roh. Dalam 1 jam, semua energi dalam tubuh dimurnikan. 7 puncak kelahiran roh. Hati Luming tergerak. Sebelumnya, prestasinya berada di tahap awal janin roh 7 kali lipat. Sekarang dia telah mencapai puncak tingkat ke-7 dari janin roh. Dia telah melahap begitu banyak orang bermata 3 yang kuat, tetapi dia belum menembus 8 tingkat janin roh. Luming mengalami sedikit kecelakaan. Namun, konsepsi artistik telah membuat beberapa terobosan. Dari peta gunung dan sungai, masih terdengar suara gemuruh di luar. Tampaknya perang terus berlanjut. Sudah lebih dari 1 jam, dan kita masih bertarung. Sepertinya Kaisar dan Tuhan dan yang lainnya telah bertemu musuh yang kuat. Aku akan pergi dan melihatnya. Luming hati-hati keluar ruangan, menuju pusat kota. Dia sangat cepat, berkedip dalam kegelapan, dan hampir tidak ada yang menemukannya. Di tengah kota kerajaan, ada alun-alun besar. Di tengah alun-alun berdiri sebuah tiang batu dengan berbagai ukiran di atasnya. Itu adalah tiang totem. Namun, di sekitar alun-alun, terjadi pertempuran sengit. Nafas yang luas, berdifusi keluar. Ada 2 klan 3 mata, bentuk tubuh mereka sangat besar, lebih dari 10 meter, tubuh mereka mengirimkan nafas, hampir seperti nafas alam roh-roh. Kaisar dan Dewa, dan 2 pemuda kuat lainnya, bergandengan tangan untuk melawan klan bermata 3. Beberapa pemuda kuat dari daratan pisau darah juga bergandengan tangan untuk melawan Flash Eye Protoss. Di sisi luar, keluarga bermata 3 yang tak terhitung jumlahnya menyerang Tian Jiao lainnya. Tiang totem ada di depan kamu, tetapi kamu tidak dapat mengambilnya. Ini kesempatanku. Begitu mata Luming cerah, tulangnya berubah menjadi tampilan yang berbeda. Begitu dia menginjaknya, dia bergegas maju. Membunuh. Klan bermata 3 menemukannya dan menebas Luming dengan kapak. Luming mengepalkan tinjunya, dan klan bermata 3 itu terbunuh. Ketika orang-orang dari Istana Dewa Perbatasan, Sekte Tianxi, dan Lembah Tian Yao melihat Luming, mereka mengira mereka adalah Tian Jiao dari pihak mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak akan menghentikan mereka. Menyentuh. Luming membunuh beberapa orang bermata 3 secara berurutan. Tubuhnya bersinar seperti sinar cahaya. Dia melewati banyak medan perang dan mendekati medan perang tempat para kaisar dan dewa bertempur. Dia terus berjalan lurus ke tiang totem pusat. Semut, mati. Orang bermata 3 yang berperang melawan kaisar dan para dewa sangat kuat. Mata ketiga di tengah alis menembakkan sinar terang ke arah Luming. Luming kaget, dan sosoknya terlempar ke belakang 100 meter untuk menghindari serangan itu. Dengan baik. Kaisar dan para dewa juga memandang Luming. Kening mereka berkerut, penampilan Luming aneh, dan napasnya benar-benar tertahan. Siapa itu? Ingin mengambil tiang totem sendirian. Ingin menangkap tiang totem, angan-angan. Keluarga besar bermata 3 itu meraung, mulutnya, tetapi seteguk darah. Antara langit dan bumi, sepertinya ada energi tak terlihat yang menekannya. Di dunia ini, klan 3 mata tidak dapat menembus roh dan dewa. Dia dipaksa untuk masuk ke alam roh dan dewa, dan berada di bawah penindasan aturan langit dan bumi. Dia akan segera mati. Kaisar dan dewa meraung dan berjuang keras. Kedua keluarga bermata 3 ini, dipaksa masuk ke alam spiritual, ditekan oleh aturan, dan tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka. Kalau tidak peduli seberapa berbakat dan memberontak para kaisar dan dewa, mereka tidak bisa menjadi lawan dari roh dan dewa yang kuat, dan mereka tidak bisa menghalangi mereka. Perbedaan antara tubuh roh dan Tuhan roh terlalu besar untuk dilampaui, karena orang dalam keadaan roh adalah kebanggaan surga. Hanya dengan prasasti. Mata Luming bergerak, dan ada gulungan prasasti yang diberikan kepadanya oleh Huan Zhen di tangannya. Begitu dibuka, kekuatan roh berdifusi keluar. Bersenandung. Tubuh Luming tiba-tiba ditutupi dengan susunan, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan dia sebenarnya terbagi menjadi 12 Luming. Ada 13 orang, Luming. Tentu saja, begitu dia menggunakan gulungan prasasti ini, dia dikembalikan ke penampilan aslinya. Tapi 13 Luming seperti 2 kacang polong. Kesempatan bagus, pergi. Luming sangat gembira, dan pikirannya tergerak. 13 sosok tersebar dan bergegas menuju tiang totem. Kali ini, 3 mata klan tercengang, dewa kaisar dan yang lainnya, juga tertegun. Luming, ini dia. Minuman dingin kaisar dewa, dia mengenali Luming. Brengsek. 3 mata klan mengaum, pusat alis menembakkan sinar, mengenai salah satu Luming. Sosok Luming terus berkedip untuk menghindari sinar. Sinar cahaya terus-menerus keluar dari mata ketiga mata itu. Akhirnya, Luming mogok, tetapi 12 lainnya masih bergegas maju. Ya, jangan pikirkan itu. Kaisar, dewa, dan yang lainnya juga mengambil tindakan, dan tidak ingin Luming merebut tiang totem. Di sisi lain, daratan pedang berdarah dan orang bermata 3 yang bertarung melawan daratan pedang berdarah juga melangkah maju untuk menghentikan Luming. Orang-orang dari Cina daratan tidak ingin Luming memenangkan tiang totem. Namun, mereka tidak tahu yang mana tubuh asli Luming, jadi mereka hanya bisa menyerang secara acak. 12 Luming yang tersisa, yang bentuk tubuhnya terus berkedip, menghindari serangan dan terus mendekati tiang totem. Menyentuh.
Begitu banyak master memblokir Luming. Secara alami, Luming tidak bisa menghindarinya sepenuhnya. Dia dipukul dan dihancurkan satu persatu. Namun pada akhirnya, dua tubuh bergegas ke tiang totem. Oh, sial, tidak. Pemuda daratan pisau darah, raungan gila. Kaisar dan Tuhan dan yang lainnya memiliki mata yang berkilauan. Mereka tidak terlalu bersemangat. Bagaimanapun, Luming berasal dari Dong Huang. Dia merebut tiang totem dan masih bisa membantu Dong Huang membuka kota kuno Qi. Adapun nilai transportasi udara, boleh saja direbut di kota kuno transportasi udara. Berpikir tentang hal itu, mereka tidak melakukannya. Bab 953. Ke atas. Dua sosok Luming, yang memegang tiang totem pada saat yang sama, meraung. Ketika Luming mengeluarkan tiang totem, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menimpa Luming. Semua serangan ke segala arah diblokir oleh kolom cahaya. Pada saat ini, orang-orang dari klan Tiga Mata, Kaisar dan para dewa, tidak berperang melawan Luming. Tidak. Tian Jiao, daratan pedang berdarah, mengirimkan raungan yang tidak diinginkan dan menyerang Luming dengan gila. Sayangnya, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia terhalang oleh cahaya. Bersenandung, bersenandung. Tepat pada saat ini, langit jatuh satu demi satu kolom cahaya, menyelimuti pemuda dari benua pedang berdarah, dan kemudian dalam raungan mereka yang tidak rela, di bawah kilatan cahaya, semua orang Tian Jiao di benua pedang berdarah menghilang di tempat. Jelas, mereka telah gagal dan telah ditransmisikan. Ledakan. Pada saat ini, tiang totem di tangan Luming bergetar hebat, cahayanya berkedip, lalu terbang ke langit. Kemudian, Luming menemukan bahwa di cincin penyimpanannya, tiang totem lain terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan juga terbang ke langit. Dan Dewa Kaisar dan yang lainnya, di cincin penyimpanan, juga menerbangkan tiang totem. Hal yang paling menakjubkan adalah Dewa Kaisar. Dua dari mereka terbang keluar dari ring pada saat bersamaan. Jutaan mil jauhnya dari kota kerajaan, seorang pria gemuk membawa kapak besar, dan di sampingnya, ada seorang wanita cantik. Mereka berjalan bebas di langit. Itu adalah pria gemuk Kong Jin dan Ruan Tingting. Tiba-tiba, wajah pria gendut itu berubah. Di cincin penyimpanannya, sebuah tiang totem terbang keluar. Tiang totem bersinar dan menerobos ruang dan terbang menuju kejauhan. Pada saat berikutnya, pria gendut itu menjawab dan berteriak melengking, "Ah, tiang totemku." Dia akhirnya mendapatkan tiang totem, tetapi dia terbang sendiri, jadi dia terbang ke arah tiang totem. Ledakan. Di langit di atas kota raja, ada getaran konstan, dan satu tiang totem berkumpul. Segera, ke-10 pilar totem berkumpul bersama untuk membentuk susunan yang indah di langit. Pada saat ini, perang di kota raja berhenti, dan mata semua orang menatap ke langit. Ledakan. Pilar totem berkumpul bersama dan memancarkan cahaya terang, yang muncul dari langit. Ruang itu memerah oleh cahaya, langsung membelah celah besar, dari mana, kamu dapat melihat kota kuno yang besar. Di gurun timur, Istana Kaisar Tianshan, Sekte Tianshui, Lembah Tian Yao, dan Sekte Fudu, semua orang tingkat tinggi berkumpul di tempat transmisi kuno mereka sendiri, pintu masuk pertempuran Qiyun. Tetua tingkat tinggi, seperti Fu Juzong, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa tetua yang kuat, semuanya berkumpul di area dekat batu kuno. Periode 1 tahun akan datang. Aku tidak tahu apakah kota kuno Qiyun dapat dibuka kali ini. Lagu Du menghela nafas panjang. Di masa lalu, sebagian besar pertempuran udara tidak mudah dimulai. Berapa kali akun dapat dibuka untuk sejumlah kecil. Aku harap itu bisa dibuka. Namun, setelah dibuka, aku khawatir itu akan berbahaya bagi murid sekte boneka Fu aku. Bai Sijin menghela nafas. Senator lain juga menghela nafas. Mereka juga sangat kontradiktif. Setelah kota kuno Qiyun dibuka, mereka akan mengikuti kompetisi final. Ini adalah kesempatan bagi para murid sekte boneka Fu, tetapi juga sangat berbahaya. Mereka hanya akan dibunuh oleh orang lain karena mereka tidak memiliki kekuatan. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Luming. Permintaan mereka untuk Luming adalah yang pertama dalam daftar 1000 kebanggaan, tetapi mereka juga tahu itu terlalu sulit. Poin kuncinya adalah Luming memiliki waktu yang terlalu sedikit. Sebelum ikut serta dalam pertempuran Qiyun, kekuatan tempur Luming paling banyak dapat bersaing dengan Tian Jiao yang berada di belakang 100. Tapi Tian Jiao di daftar 100 teratas Qian Jiao lebih kuat dari satu sama lain. Terlalu sulit bagi Luming untuk mengejar Tian Jiao itu dalam waktu singkat dalam 1 tahun. Bagaimanapun, dia akan maju, dan mereka yang sombong juga akan maju. Dalam hati mereka, mereka tidak memiliki terlalu banyak harapan. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba batu itu bergetar dan memancarkan cahaya terang. Ya, susunan transmisi terbuka, yang berarti kota kuno Qiyun terbuka. Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Ayo, masuk dan masuk ke kota kuno Qiyun. Du Song benar-benar berseru. Orang-orang keluar dan memasuki susunan transmisi. Pada saat yang sama, ada juga batu kuno di Istana Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Tian Yao. 3 bangunan tinggi masuk ke susunan transmisi dan menghilang. Gurun timur, gunung tandus di atas, langit kosong tak berujung, tiba-tiba terdengar raungan yang mengejutkan. Angin dan awan bertemu, kilat dan guntur,
Tiba-tiba, kehampaan tak berujung terbuka, dan celah ruang angkasa yang besar muncul. Kemudian, sebuah kota kuno muncul darinya. Kota kuno ini, dengan panjang dan lebar lebih dari 10.000 li, sangat besar. Di tengah kota kuno, ada platform pertempuran besar, yang terbuat dari sejenis logam aneh dengan garis-garis aneh di atasnya. Di sekitar platform pertempuran, terdapat banyak kursi melingkar, baris demi baris, seperti koloseum. Duduk di atasnya, kamu dapat menonton semua situasi platform pertempuran dari posisi komando. Di utara platform pertempuran, hanya ada di sana. Tidak ada tribun. Sebaliknya, ada tangga panjang yang memanjang dari bawah ke platform. Tiba-tiba, di tribun di berbagai area, tiba-tiba muncul 4 pusaran hitam, dari mana sesosok muncul. Di salah satu pusaran air, itu adalah Bai Sijin, Du Songjue dan tokoh boneka Fu Zong Yuan Lao lainnya. Di sisi kanan sekte boneka Fu, ada sosok yang dipenuhi ki mayat dan ki hantu. Mereka semua adalah sekte mayat surgawi tingkat tinggi, yang sangat kuat. Secara khusus, salah satu sosok jangkung, diselimuti gas mayat yang tak ada habisnya, tidak dapat melihat bentuk dan penampilannya sama sekali, dan nafasnya tidak kuat, tetapi memberi orang tekanan yang luar biasa. Kaisar dari klan mayat surgawi. Lihat sosok ini, kontraksi pupil Bai Sijin dan yang lainnya, sangat bermartabat. Mayat Kaisar Tian Xizong, yang merupakan kaisar yang kuat, dan keberadaan Kaisar Wu Huang sama terkenalnya dengan kaisar. Kali ini, bahkan kaisar mayat muncul. Dapat dilihat betapa banyak perhatian telah diberikan pada pertempuran Qi ini. Untungnya, kota kuno Qiyun, seperti pintu masuk pertempuran Qiyun, memiliki kekuatan penindasan yang sangat besar. Semakin tua kamu, semakin kuat kekuatan penindasan. Bahkan jika kaisar kuat, dia akan sangat ditekan di sini, dan dia tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan tempur sama sekali. Jadi mereka tidak khawatir tentang hal itu. Jika di luar, kaisar mayat sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Di sisi kanan sekte mayat surgawi, ada juga sekelompok orang. Dia adalah anggota istana Dewa Surgawi dan kepala 6 keluarga aristokrat kuno. Ada beberapa orang lain yang memiliki martabat yang sama. Mereka jelas sama dengan 6 master. Kaisar tertinggi dari istana Dewa Surgawi lebih dari kepala 6 keluarga kuno. Tapi mata Bai Sijin dan yang lainnya mengabaikannya dan jatuh ke jubah emas ungu parubaya. Kaisar satu Kaisar Wu. Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Kaisar Wu Huang, datang sendiri. Bab 954. Kaisar Yu Huang, seorang kaisar yang kuat di Donghuang, menciptakan istana Kaisar Tianshan dan menjadikannya kekuatan manusia terbesar di Donghuang. Reputasinya terlalu besar, dan kekuatannya sangat kuat. Beberapa orang menyebut Kaisar Yu sebagai kebanggaan dari 4 kekuatan hegemonik di Donghuang, dan berkumpul bersama sesuai dengan kekuatan mereka. Luming, kamu baik-baik saja. Huan Zhen datang ke jalan. Tidak apa-apa, kali ini, terima kasih atas prasasti dan rune kamu. Luming berkata sambil tersenyum pada Huan Zhen. Jika tidak ada gulungan prasasti asli ajaib, mengandalkan kekuatan saja, bahkan jika Luming menggunakan semua kekuatannya, dia mungkin tidak dapat menangkap tiang totem terakhir. Bagaimana dia bisa memenangkan tiang totem? Dia mengejutkan tiang totem itu. Oh. Begitu mata Hu Zhen berbinar, Luming berkata, apakah itu berhasil? Luming. Luming. Wen Yuezhang, Bai Chixue, dan yang lainnya datang untuk menyapa Luming satu demi satu. Luming mengangguk dan merespons satu persatu. Hahaha, Luming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Tertawa, pria gendut yang membawa kapak datang, Ruan Tingting dan pria gendut itu berjalan berdampingan. Pria gendut, Tingting. Luming sangat gembira. Sejak awal pertempuran keberuntungan, Luming belum pernah bertemu pria gendut dan Ruan Tingting. Sejujurnya, dia masih cukup khawatir. Dia takut sesuatu akan terjadi pada mereka. Saat ini, dia secara alami senang melihatnya. Luming, Tingting masih khawatir tentang apa yang akan terjadi padamu. Aku berkata, apa yang bisa kamu lakukan dengan sampah itu? Pria gendut itu menyeringai dan memandang dengan jijik ke istana Dewa Kaisar dan lembah iblis langit. Sebelum perang Qiyun, kedua kekuatan itu ingin membunuh Luming. Mendengar kata-kata pria gendut itu, beberapa pasukan segera melemparkan kesempatan membunuh yang dingin ke Luming. Bab 955. Secara khusus, Kaisar dan para dewa adalah yang paling sombong. Mereka melihat Luming mengambil tiang totem terakhir secara mengejutkan di kota kerajaan. Yah, karena kejutan harta karun, dia sebaiknya tidak menyentuhku, atau aku akan membunuhnya. Suara Luo Tianleng, penuh dengan mata pembunuh, menatap Luming. Ya, aku akan membunuhnya juga. Ada juga orang yang berbicara dengan dingin. Kaisar tidak berbicara, tetapi matanya sangat dingin. Di sini, pertempuran Qiyun belum berakhir. Ada tahap kedua, perjuangan untuk Qi. Kita mungkin tidak dapat mempertahankan keberuntungan yang telah kita menangkan sebelumnya. Luming tersenyum tipis dan terlalu malas untuk memperhatikan mata orang-orang ini. Pergi, naiki tangga, dan pergi ke platform pertempuran. Seseorang membuat suara dan melangkah maju. Di depan peron ini, ada tangga besar, sampai ke atas. Beberapa orang sudah bergerak. Saat itu, berbagai kekuatan melangkah maju satu demi satu. Faktanya, tidak banyak orang di antara kekuatan utama.
Ada lebih dari 1.000 orang yang ikut serta dalam pertempuran Qiyun. Sekarang, ada kurang dari 400 yang tersisa. Pada awalnya, ada hampir 10.000 orang yang ikut serta dalam pertempuran Qiyun dan orang mati. Sekarang, hanya ada lebih dari 2.000 orang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak korban jiwa. Yan Shizong, hanya kurang dari 2.000. Lembah Tianyao lebih baik, dan ada hampir 2.000 orang. Tentu saja, sebagian dari yang lain telah memperoleh beberapa peluang, bahkan ada yang memiliki peluang besar. Selama mereka hidup, masa depan mereka tidak akan terbatas. Orang-orang menaiki tangga satu persatu, tetapi Lu Ming segera melihat fenomena aneh. Misalnya, orang mati lainnya di Sekte Mayat Surgawi dan Istana Dewa Kaisar menaiki tangga dengan kecepatan sangat cepat dan ringan, sedangkan Tian Jiao yang terkenal itu jauh lebih lambat. Sepertinya mereka membawa gunung di punggung mereka, dan mereka berjalan sangat keras selangkah demi selangkah. Konon semakin tinggi nilai Qi, semakin besar tekanan pada tubuh saat berjalan di tangga ini, dan semakin sulit untuk berjalan. Di tepi, cara ajaib. Lu Ming tiba-tiba, tidak heran begitu. Orang-orang mati itu bertanggung jawab untuk menjelajahi beberapa tempat berbahaya. Mereka memiliki harta. Secara alami, mereka bangga pada diri mereka sendiri. Betapa beruntungnya orang-orang mati ini. Mereka alami, ringan dan cepat. Di atas tangga, di sekitar platform pertempuran, adalah para pemimpin senior dari 4 kekuatan utama. Saat ini, mereka menatap tangga sejenak. Seseorang datang. Tiba-tiba seseorang memanggil, mata banyak orang berbinar. Seorang pria muda berjubah darah, dengan tatapan kayu di matanya, adalah orang mati dari Sekte Tianshui. Dia menaiki tangga dan melangkah ke platform pertempuran. Ketika dia melangkah ke platform pertempuran, sebuah buku keberuntungan muncul di hadapannya. Buku itu berubah menjadi bak dan muncul di kepala pemuda itu. Tapi saat berikutnya, serangga itu langsung roboh. Tiba-tiba, pilar cahaya muncul di kepala pemuda itu. Dalam sekejap, pemuda itu dipindahkan dan muncul di kursi di Sekte Tianshui. Tidak ada yang terkejut. Pada tahap pertama pertempuran Qiyun, peta setiap waktu terus berubah, tetapi pada tahap kedua, di kota kuno Qiyun, setiap waktu sama. Pejuang maut dari Sekte Tianshui ini tersingkir terlebih dahulu karena kekurangan Qi. Jika kamu ingin mendapatkan kualifikasi untuk putaran pertempuran Qiyun berikutnya, kamu juga perlu mendapatkan sejumlah nilai Qiyun. Jika nilai Qiyun tidak mencapai standar, semua nilai Qiyun yang diperoleh sebelumnya akan hilang, terbuang percuma dan dipindahkan ke tribun dan dieliminasi terlebih dahulu. Setiap pertempuran keberuntungan adalah sama. Dan kemudian ada orang yang datang. Namun, mereka yang mulai muncul adalah semua orang dengan nilai Qi rendah. Buku Qi berubah menjadi bak, lalu roboh dan dipindahkan. Jumlah orang di tribun meningkat secara bertahap. Pada awalnya, kebanyakan dari mereka adalah orang mati. Lalu, beberapa talenta muda, Tian Jiao. Buku keberuntungan beberapa orang memadatkan seekor ular kecil, yang berkali-kali lebih besar dari serangga sebelumnya, tetapi masih roboh dan tersingkir sebelumnya. Ribuan orang telah tersingkir. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya. Aku melihat seorang pemuda berbaju hijau. Buku Qiyun runtuh dan berubah menjadi ular sanca. Piton mengaum, kuat, dibandingkan serangga sebelumnya, ular, tidak tahu berapa banyak. Terlebih lagi, ular sanca itu tidak roboh dan melayang di atas kepalanya. Dia juga tidak diangkut ke tribun dan tetap berada di medan pertempuran. Qiyun Hua Piton, hanya ketika nilai transportasi Qi di atas 3.000, Qi dapat diangkut ke Piton, dan memenuhi syarat untuk mempertahankan Qiyun dan memasuki pertempuran transportasi Qi. Di Istana Tuhan, seorang lelaki tua membuka mulutnya. Pria muda itu sangat gembira. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini, Qin Qingshan, yang berada di peringkat 999 dalam daftar Qi Anjao. Dia layak lolos ke babak selanjutnya. Anak-anak muda selanjutnya satu persatu mampu mengangkut ular sanca tersebut. Satu persatu ular sanca raksasa melayang di atas kepala anak-anak muda tersebut, cukup spektakuler. Mengaum. Tiba-tiba, raungan menyebar ke seluruh penonton, menarik perhatian semua orang. Aku melihat kepala seorang pemuda, memadatkan seekor naga, panjang zang, lebih kuat dari ular sanca itu, lebih kuat. Qiyun Hua Jiao. Hanya ketika nilai transportasi Qi mencapai lebih dari 10.000, Qi dapat mengangkut dan mengubah Jiao. Nilai transportasi Qi, 3.000 hingga 10.000, piton transportasi Qi. Nilai transportasi Qi antara 10.000 dan 100.000. Ini adalah semacam transportasi Qi Jiao. Jika nilai transportasi Qi lebih dari 100.000, naga dapat diubah menjadi naga. Menurut nilai transportasi Qi, panjang naga asli akan berbeda. Mulai dari pemuda ini, ia memulai tahap transportasi Qi dan Jiao. Fu, aku tidak menyangka banyak muridmu yang masih hidup. Pemimpin keluarga Wang melihat ke sisi boneka Fu Zong, dengan cara sarkastik. Sekarang, ada banyak murid sekte boneka Fu. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit lega. Seperti yang aku katakan, aku memiliki kesempatan untuk menjadi murid sekte boneka Fu. Andalah yang begitu mudah mati, tetapi kamu tampaknya telah kehilangan banyak orang. Bai Sijin mencibir. Hehe, ini terutama untuk melihat berapa banyak orang yang bisa ditinggalkan oleh apa yang disebut Tian Jiao yang tiada taraf dari klan boneka Fu. Pemilik keluarga Wang mencibir.
Di belakang, itu adalah Tianjiao di Tianjiao, karena pemuda tadi adalah Tianjiao tingkat dewa. Tianjiao adalah inti dari setiap faksi. Ya Tuhan, betapa beratnya ini. Pada saat ini, Luming juga menginjak tangga, tetapi dia merasa ada ratusan gunung yang menekannya. Sangat sulit baginya untuk mengambil langkah, dan itu akan membutuhkan banyak usaha. Luming mengatupkan giginya dan memanjat dengan keras. Di tangga, Luming melihat Dewa Kaisar, pedang darah Sekte Tianshui, dan seorang pemuda kekar di lembah Tianyao, berjalan perlahan, sedikit gemetar dan bergerak perlahan. Orang gemuk juga sangat lambat, tetapi secara relatif, mereka jauh lebih cepat daripada Luming. Hahaha, Luming, kenapa kamu lambat sekali? Akhirnya aku mendahuluimu. Pria gendut itu menyeringai bahagia, gemetar karena gemuk, dan melangkah maju selangkah demi selangkah, berjalan di depan Kaisar dan Tuhan. Ada juga orangnya, juga sangat lamban, yaitu salju merah putih. Namun, kecepatannya lebih cepat daripada pria gemuk. Selain itu, Huan Zhen juga berada di belakang Bai Qixue. Ruan Tingting, sedikit lebih cepat, hendak menaiki tangga. Bab 956. Perlahan, semakin sedikit orang di tangga. Di sekitar platform pertempuran, eselon teratas dari pasukan utama masih menatap tangga. Saat ini, ada hampir 300 orang di atas panggung yang dapat menggunakan Qi untuk mengubah Jiao. Ada 300 naga dengan panjang berbeda. Yang terpendek panjangnya sekitar 1 kaki. Yang terpanjang panjangnya 9 kaki. Pada saat ini, rilis putih, wajah Du Songjue beberapa orang, semakin jelek. Karena dari 13 calon, hanya sedikit yang muncul. Wajah keluarga raja juga tidak tampan. Dia tidak melihat Wang Chong dan Wang Chen. Orang-orang ini akan muncul di tengah kerumunan Qi Yun Hua Jiao. Tidak mungkin begitu banyak orang mencapai tujuan, Qi Yun Hua Long. Secara historis, sangat sedikit orang yang dapat mencapai tujuan mengubah Qi menjadi naga. Mereka semua adalah iblis di antara iblis. Salju merah, Luming. Hati Bai Sijin terangkat. Luming dan Bai Qixue tidak muncul. Luming mungkin juga memiliki kesempatan untuk memengaruhi Qi Yun Hua Long, tapi Qixue. Bai Sijin diam-diam sedih. Dia mengerti bahwa hampir tidak mungkin baginya untuk mendapatkan nilai Qi setinggi itu dengan budidaya salju putih dan merahnya, kecuali dia mendapat kesempatan melawan surga. Mengaum. Tiba-tiba, suara lagu naga mengguncang segala arah dan menyela pikiran Bai Sijin. Bai Sijin melihatnya dengan tergesa-gesa, lalu dia sangat gembira. Salju putih, dia melihat salju putih. Pada saat ini, di atas salju putih, seekor naga asli bercakar 5 melingkar keluar, panjangnya sekitar 10 zang, menutupi semua boa konstriktor dan Jiaolong. Qi Yun Hua Long. Bai Qixue mampu mengubah Qi menjadi naga, yang benar-benar di luar dugaan Bai Si. Tetua sekte boneka Fu lainnya juga sangat senang. Jelas bahwa Putri Salju memiliki peluang besar. Apa gunanya mendapatkan begitu banyak nilai Qi tanpa kultivasi? Tunggu sebentar, aku tidak akan memuntahkannya. Wang Tianjiao sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Bai Sijin dan yang lainnya mengubah wajah mereka. Ya, tunggu dulu, tapi kita harus berjuang untuk itu. Bai Qixue bernilai banyak Qi, tetapi kultivasinya tidak kuat. Dia pasti akan diawasi oleh banyak orang. Benar saja, di sekitar platform pertempuran, Tianjiao itu menatap Bai Qixue satu persatu. Ketika mereka menemukan bahwa prestasi Bai Qixue tidak tinggi, mata mereka panas. Mengaum. Pada saat ini, Tianjiao melangkah lagi, dan seekor naga asli muncul di atas kepalanya. Itu Namong Bo. Seseorang menelepon. Haha, Boer lumayan. Tuan Namong tersenyum. Peringkat Namong Bo dalam daftar QIANJIAO, tampaknya Guan Tao dan Liu Song semuanya telah jatuh. Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya menghela nafas. Rukong muncul. Sekarang, ada realitas ajaib. Tentu saja, ada Luming. Tapi bisakah Luming benar-benar menjadi naga? Belum. Tidak ada dasar di hati orang-orang, dan mereka khawatir. Tapi yang fanatik, 2 orang tertinggi Jiu yang sangat tenang. Adapun 3 kaisar, mereka diam dan menonton dengan tenang. Khususnya, Kaisar Iblis, tubuhnya dipenuhi dengan lapisan cahaya warna, menutupi dirinya, atau dengan godaannya untuk membalikkan semua makhluk hidup, banyak anak muda akan dirasuki iblis. Menyentuh. Pemuda lain melangkah ke peron dengan langkah berat. Puan Luotian. Seseorang berbisik. Akhirnya, 10 karakter teratas dari daftar QIANJIAO muncul. Begitu Luotian muncul, buku Qi berubah menjadi naga sungguhan, yang panjangnya 16 zang. Selanjutnya, beberapa orang muncul berturut-turut, semuanya masuk 10 besar dari daftar 1000 kebanggaan, dan bahkan 1 orang adalah Tianjiao yang baru naik daun, yang mengejutkan. Setiap naga Qi berada di atas Luotian, dan bahkan salah satunya panjangnya 20 zang. Menyentuh. Sosok gemuk dan tak tertandingi melangkah ke platform pertempuran. Itu dia. Mata banyak orang bergetar. Pria gendut ini, yang dikenal oleh kebanyakan orang di Istana Kaisar, adalah murid dari Kaisar Iblis. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Luming. Mengaum. Nyanyian naga,
Kepala pria gendut itu memadatkan naga asli sepanjang 25 zang, yang menekan naga asli Luotian dan lainnya. Ini membuat banyak orang terkejut, pria gendut ini sebenarnya mengumpulkan begitu banyak nilai Qiyun. Namun, beberapa orang mengira pria gendut itu adalah murid seorang kaisar, sehingga mereka merasa lebih baik. Berapa banyak orang yang bisa diterima sebagai murid oleh kaisar? Ada yang istimewa dan biasa saja. Setelah pria gendut itu, orang-orang yang muncul semuanya lebih dari 25 zang. Menyentuh. Seorang pria muda dengan api ungu melangkah ke atas panggung. Bakar langit. Ketika raja melihat pemuda itu, matanya berkilat. Di sekeliling, semua mata tertuju pada pemuda itu. Wang Huotian dari keluarga Wang, peringkat kelima dalam daftar 1000 kebanggaan, juga satu-satunya di keluarga Wang yang menempati peringkat 10 besar. Ini sangat kuat. Naga asli di atas kepala Wang panjangnya 30 zang. Segera, pria yang mengikuti Wang Huotian untuk menaiki platform pertempuran adalah seorang pria muda yang sangat anggun. Di kepalanya, naga asli panjangnya 31 kaki. 10 kaki lebih panjang dari Wang Fen. Giok Oriental. Sebuah nama keluar dari hati semua orang. Tianjiao tak tertandingi dari keluarga kuno keluarga Oriental, Qianjiao berada di peringkat ketiga. Kemudian, seorang wanita cantik berdarah, adalah keluarga iblis Tianjiao, naga Qiyun lebih panjang dari batu Giok Oriental. Menyentuh, menyentuh. Secara berurutan, seseorang masuk dan seseorang mengenali bahwa itu adalah sekte Tianjiao dari Tianxi. Kong. Dengan pedang berdarah, seorang pemuda berdarah melangkah ke atas panggung. Keberuntungan naga berusia 40 tahun itu luar biasa. Pedang darah satu, orang pertama dari generasi muda sekte Tiansui, menduduki peringkat kedua dalam daftar 1000 kebanggaan. Semua pedang darah telah muncul. Aku dapat melihat bahwa hanya kaisar dan Tuhan yang tertinggal, serta awatu dari lembah Tianyao. Ya, memang benar bahwa awatu dari lembah Tianyao, Tianjiao yang langka di antara Jiaolong dalam 1000 tahun, dapat bersaing dengan kaisar dan Tuhan. Aku tidak tahu siapa di antara mereka yang akan mendapatkan lebih banyak keberuntungan kali ini. Meskipun aku seorang dewa, aku tidak begitu pandai dalam hal itu. Lihat, seseorang segera datang. Di sekitar ledakan diskusi, mata tertuju pada tangga. Bab 957. Seorang pemuda jangkung, berotot, dan tinggi lebih dari 2 meter melangkah ke atas panggung. Platform pertempuran meraung. Di kepalanya, seekor naga sungguhan mengembun dan meraung. 46 zang. Pria ini adalah awatu dari lembah Tianyao. Naga kinya panjangnya 46 zang, yang 6 zang lebih panjang dari pedang darah. Namun, ketika dia datang di pagi hari, orang sudah tahu bahwa kaisar dan Tuhan dapat memperoleh lebih banyak ki. Setelah awatu muncul, dia menoleh untuk melihat tangga, dan ada cahaya di matanya. Menyentuh, menyentuh. Di tangga, terdengar suara gemuruh langkah demi langkah. Segera, wajah tampan muncul, yaitu Dewa Kaisar. Langkah lambat Kaisar tampak sangat berat. Menyentuh. Akhirnya, dia melangkah keluar satu langkah dan seekor naga asli keluar dari kepalanya. 56 kaki, panjang 56 kaki. Surga, Kaisar dan Dewa layak menjadi nomor 1 dalam daftar 1000 kebanggaan. Mereka mampu menekan semua pahlawan. Naga Ki, yang panjangnya 56 zang, cukup kuat untuk memenangkan tempat pertama. Bagus, panjangnya 56 zang di awal. Setelah pertempuran untuk keberuntungan dimulai, kita akan memiliki kesempatan untuk menyerang sepanjang 100 zang. Di sekitar, semburan seru keluar. Haha, selamat untuk Yang Mulia. Kaisar dan Dewa benar-benar memiliki anugerah keagungannya ketika dia masih muda. Selama liburan, mungkin Istana Dewa Surgawi Kaisar kita akan memiliki kaisar prajurit yang kuat. Selamat. Kepala keluarga kerajaan berulang kali memberi selamat kepada Kaisar Wu. Ya, Saudara Wang benar. Selamat untuk Yang Mulia. Tuan keluarga Jiang dan yang lainnya, juga berulang kali memberi selamat. Lu Ming, Bai Sijin, Du Songjue dan yang lainnya memanggil dengan suara rendah, dengan sedikit kesedihan di mata mereka. Mungkinkah Lu Ming tertinggal? Di mata burung layang-layang liar, beberapa di antaranya terguncang. Dibandingkan dengan keberadaan 10 besar dalam daftar Qianjiao, Lu Ming masih terlalu lemah. Apakah sudah berakhir? Namun, mereka tidak menemukan bahwa mata Dewa Kaisar, Autu dan Pedang Darah masih melihat ke arah tangga. Beberapa kaisar, matanya juga menatap tangga, sepertinya bisa merasakan apa. Saat ini, orang lain juga menemukan perbedaannya, mata mereka telah melihat tangga. Apakah ada orang lain? Bagaimana mungkin? Dewa Kaisar, Autu, dan Pedang Darah muncul. Apakah ada yang tidak naik? Mustahil. Siapa yang bisa mendapatkan lebih banyak nilai ki daripada Kaisar? Kecuali jika ada yang sengaja tidak menaiki tangga, sengaja menunggu sampai yang terakhir untuk menarik perhatian. Dalam sejarah, bukan tanpa orang-orang seperti itu. Tapi orang masih tidak bisa tidak penasaran, menatap ke sana. Menyentuh. Ada sedikit getaran. Ada orang. Bai Sijin, Yan Fantu dan orang lain tiba-tiba mencerahkan mata mereka, dan ada yang lain, yang menandakan bahwa ada harapan. Menyentuh, menyentuh.
Suara getaran terus datang, yang awalnya masih sangat kecil, dan secara bertahap menjadi lebih keras dan lebih jelas. Pada akhirnya, itu seperti gempa bumi. Itu meraung keras. Setiap gemuruh seperti gunung yang jatuh ke tanah. Akhirnya, wajah tampan muncul di mata publik. Ini Luming. Tiba-tiba, mata burung layang-layang cerah. Luming, ini dia. Itu dia yang terakhir. Kok bisa? Kurasa dia berpura-pura bertahan pada yang terakhir. Nyatanya, dia tidak mendapatkan banyak keberuntungan. Dia tidak bisa lebih dari kaisar dan Tuhan. Pasti begitu. Tidak buruk dia bisa mengubah Qi menjadi naga. Di sekeliling, ada ledakan diskusi. Saat ini, Luming menggigil dan tersentak. Nes, kenapa berat sekali? Terlalu berat. Hati Luming menegur tanpa henti, dia merasa membawa ratusan gunung untuk menaiki tangga. Dia setengah mati lelah. Melihat orang lain seringan burung layang-layang, dia iri. Menyentuh. Akhirnya, satu langkah ke platform pertempuran, seluruh platform meraung keras. Ketika Luming melangkah ke peron, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan semua tekanan menghilang. Pada saat yang sama, buku Qiyun muncul dan runtuh, dan seekor naga Qi muncul di atas kepala Luming. Mengaum. Naga bernyanyi dan berguling, naga sungguhan yang agung, berputar-putar, agung. Kuncinya adalah naga asli ini panjangnya 80 zang. Ya, 80 zang. Adegan itu hening, dan semua orang tercengang. Mereka menatap pemuda di atas panggung dan naga asli sepanjang 80 kaki, 80 zang, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Luming bisa mendapatkan nilai Qi yang begitu buruk? Bahkan para fanatik Qian, tertinggi Jiuyang, Bai Sijin, dan penguasa tertinggi dari kekuatan besar lainnya tertegun di sana. 80 zang, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Luming, seekor binatang kecil, mendapatkan nilai Qi setinggi itu? Bagaimana mungkin? Pemimpin keluarga Wang pertama kali berseru tak percaya. Dia adalah yang tertinggi di generasinya. Dia dalam kondisi pikiran yang stabil dan tidak dapat mengubah wajahnya dalam menghadapi peristiwa besar apapun. Namun, itu sangat menakjubkan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apakah dia membuat kemajuan seperti itu dalam pertempuran keberuntungan? Kamu memiliki 80 zang Qi. Tuan dari keluarga Jiang juga terkejut. Hahaha, Luming, anak baik, aku tahu anak ini bisa melakukannya. Yang fanatik Leng setelah beberapa saat, tertawa. Di mata Maha Guru Jiuyang, ada pandangan bahagia. Dan Bai Sijin, Du Songjue dan pejabat senior lainnya dari klan boneka Fu bahkan lebih terkejut. Itu adalah kejutan bagi mereka. Meskipun mereka menawarkan Luming syarat pertama dalam pertempuran Qiyun, mereka tahu bahwa syaratnya terlalu tinggi. Mereka sengaja menaikkan kondisi dan menekan Luming. Dalam hati mereka, selama Luming akhirnya bisa mendapatkan 10 besar, tidak apa-apa. Di luar dugaan, Luming benar-benar menjadi juara pertama. Meski, masih ada pertempuran untuk keberuntungan. Pada saat ini, Luming menjadi fokus penonton, semua mata tertuju padanya. Mengaum. Di atas kepalanya, ada naga sungguhan dengan 80 zang Qi. Dia melihat ke langit dan mengaum. Dia melihat ke bawah ke arah naga Qiyun lainnya, Qiyun Jiaolong dan ular boa raksasa itu, menonjol dari kerumunan. Bahkan naga asli dari Kaisar dan Tuhan jauh lebih pendek daripada Luming. Hanya saja kita menarik yang kuat satu sama lain pada akhirnya, dan kemudian kita memanfaatkannya dengan serangan harta karun secara mendadak. Semua keberuntungan ini pada akhirnya akan menjadi milikku, dan aku akan membuatmu memuntahkannya. Saat ini, Kaisar membuka mulutnya dengan dingin. Ya, mereka yang bersembunyi dalam kegelapan dan memanfaatkannya hanyalah harta karun. Secara mengejutkan, kamu bisa mendapatkan begitu banyak keberuntungan dengan kemampuanmu yang sebenarnya. Raja Iblis Luotian juga mencibir di mulut, penuh penghinaan. Mereka semua mengira Luming memiliki begitu banyak Qi karena dia akhirnya mendapatkan tiang totem. Tiang totem terakhir adalah yang terakhir dan terpenting. Mereka percaya bahwa tiang totem pasti bisa mendapatkan nilai Qi yang sangat besar. Bab 958. Luming mencibir di sudut mulutnya. Dia tahu dalam benaknya bahwa meskipun tiang totem terakhir bernilai banyak keberuntungan, itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Nilai Qi dari tiang totem terakhir adalah sekitar 200.000, yang setara dengan Pulau Tiandu. Alasan mengapa dia dapat memiliki nilai sekitar 800.000 Qi adalah karena dia membunuh lebih dari 10 Tianjiao di benua pedang berdarah. Ada 2 Tianjiao di daratan pedang berdarah, yang setara dengan 10 besar dari daftar 1000 kebanggaan. Setiap orang telah menyumbangkan lebih dari 100.000 nilai Qiyun kepadanya. Dengan yang lain dan yang pertama, Luming bisa mendapatkan nilai 800.000 Qiyun. Tetapi Kaisar, Luotian, Wang Huotian dan yang lainnya tidak tahu. Mereka berpikir bahwa tiang totem terakhir akan menghadiahkan sejumlah besar nilai Qi, yang menyebabkan nilai Qi Luming yang sangat besar. Sekitar, orang lain tiba-tiba menyadari. Itu sebabnya, aku mengatakan bahwa Luming, seekor binatang kecil, bisa mendapatkan begitu banyak nilai Qi. Awalnya, dia memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkannya dengan cara yang kejam. Pemilik keluarga Wang mencibir. Apa gunanya ini? Tunggu pertempuran keberuntungan. Dia tidak bisa mempertahankannya. Banyak orang akan menatapnya. Keberuntungannya masih akan dirampok.
Tuan dari keluarga Jiang juga mencibir. Benar saja, saat ini, sepasang mata menatap tajam ke arah Luming, menunjukkan cahaya keserakahan. 10 teratas, 20 teratas, bahkan 30 teratas, bahkan Tian Jiao dan Tian Jiao yang baru naik daun dari lembah Tianyao semuanya menatap Luming dengan mata berapi-api. Sepertinya Luming adalah bagian besar dari lemak. Semua orang ingin menggigit. 800.000 poin Qi, selama kamu mengalahkan atau bahkan membunuh Luming, berapa banyak poin Qi yang bisa kamu dapatkan? Jantung mereka berdebar kencang. Dewa Kaisar, Auto, dan lainnya juga memiliki banyak nilai keberuntungan, tetapi tidak ada yang berani memperhatikannya. Perhatikan Kaisar dan orang lain. Bukankah itu untuk kematian? Tapi Luming hanya mendapat banyak keberuntungan dengan memancing di perairan yang bermasalah. Apa itu daging gemuk? Hanya sedikit orang yang memiliki penampilan yang agak bermartabat. Kalau dari langit saudara, Istana Selatan berperang. Mereka semua bertengkar dengan Luming dan tahu bahwa Luming sangat kuat. Terutama Namembo, bahkan dia dikalahkan oleh Luming. Setelah itu, hampir setengah tahun kemudian, Luming jelas lebih kuat. Sepotong daging gemuk ini mungkin tidak enak. Namun, Namembo kalah dari Luming pada awalnya, dia tidak menyebar, hampir tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan tempur Luming, kecuali orang-orang Fuduzong. Banyak orang di keluarga Fu mencibir. Mereka telah melihat kekuatan bertarung Luming yang kuat. Mereka membunuh beberapa Tian Jiao di daratan, yang sebanding dengan daftar 10 besar dari 1000 kebanggaan. Luming tidak gemuk, tapi pisau yang bisa membunuh orang. Tunggu sebentar, ketika mereka melihat kekuatan bertarung Luming, mereka tidak tahu seperti apa ekspresinya. Banyak murid Fu menantikannya. Namun, di lubuk hati mereka yang paling dalam, masih akan ada beberapa kekhawatiran. Meskipun Luming kuat, dia sangat berbahaya bagi Tuhan, Auto, dan Pedang Darah. Setelah Luming melangkah, tidak ada orang lain di belakang. Dan jumlah orang yang memenuhi syarat untuk memperjuangkan pertempuran transportasi udara juga telah keluar. Ada sekitar 1000 orang yang bisa mengangkut Anaconda. Ada sekitar 300 orang dalam kelompok ini. Hanya ada sekitar 60 orang yang bisa mengubah Qi menjadi naga. 60 orang, termasuk Tian Jiao dari Tianyao Valley dan Tian Jiao of New Rising, hanya dapat dicapai oleh Tian Jiao di 30 besar daftar Tianyao. Tentu saja, akan ada pengecualian. Beberapa peringkat yang lebih rendah telah tercapai, sementara beberapa dari 30 teratas belum. Bersenandung. Saat ini, platform pertempuran, sedikit getaran, ringan. Platform pertempuran akan berkembang menjadi medan perang. Ayo pergi ke tribun dulu. Seseorang menelepon dan terbang ke tribun sekitar. Tian Jiao di platform pertempuran, dengan tubuhnya berkedip, terbang ke platform pertempuran di sekitarnya satu demi satu dan mendarat di area pasukan masing-masing. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun di peron. Bersenandung. Saat platform pertempuran bersinar, 8 topeng cahaya berbentuk setengah lingkaran tiba-tiba muncul, membagi seluruh platform menjadi 8 bagian. Di perisai cahaya, gunung dan sungai muncul perlahan, yang umum terjadi di dunia evolusi. Ini sudah lama diketahui semua orang. Tunggu sebentar, 8 area berbeda akan berkembang di platform, membentuk 8 medan perang. Semua anak muda di tempat kejadian akan secara otomatis dibagi menjadi 8 kelompok dan masuk ke dalam 8 medan perang untuk kompetisi. Selama kamu mengalahkan lawan kamu bisa mendapatkan 50% dari keberuntungan lawan, dan mereka yang kalah akan dihilangkan dan ditransmisikan. Akhirnya, kamu dapat menyimpan setengah dari keberuntungan kamu. Setelah kamu membunuh lawan, kamu bisa mendapatkan semua keberuntungan lawan. Namun, lawan juga bisa mengaku kalah, tapi begitu mengaku kalah, mereka akan kehilangan 90% keberuntungannya dan hanya bisa menyimpan 10% berikutnya. Dapat dikatakan bahwa yang lemah pasti akan direbut oleh yang kuat. Tapi itu tidak sepenuhnya mati. Waktu pertempuran Qiyun adalah 1 jam. Selama kamu bisa bertahan selama 1 jam, saat pertempuran Qiyun selesai, kamu bisa menyimpan semua Qiyun kamu. Dan pada akhirnya, di setiap medan perang, yang memiliki Qi paling kuat dapat dipromosikan. Dalam 8 medan perang terakhir, 8 orang dengan keberuntungan terkuat akan dipilih untuk duel terakhir, dan mereka akan terus bersaing untuk mendapatkan keberuntungan satu sama lain. Oleh karena itu, banyak sekali orang yang menatap Luming dengan mata panas. Di mata mereka, Luming gemuk. Orang-orang menonton dengan tenang. Butuh beberapa waktu untuk medan perang berkembang. Saat ini, Luming diam-diam datang ke Bai Sijin. Tuan Bai, aku ingin meminta bantuan kamu. Luming berbicara dengan Bai Sijin. Ada apa? Tapi katakan saja. Bai Sijin juga memberikan rumor kepada Luming. Dalam pertempuran Qiyun, aku mendapat harta karun bernama peta gunung dan sungai. Luming memberi suara pada Bai Sijin. Setelah itu, dia muncul di tangannya dan menyerahkannya pada Bai Sijin. Ada harta yang luar biasa. Jangan khawatir, aku akan melakukannya untukmu. Tidak akan lama. Bai Sijin mengambil alih peta gunung dan sungai, lalu diam-diam mundur. Kemudian, dalam sekejap, dia tidak memasuki pusaran transmisi dan pergi dari sini. Hampir tidak ada yang menemukannya.
Pada saat ini, perhatian orang berada pada tahap yang lebih rendah. Waktu berlalu dengan lambat. Beberapa menit kemudian, area yang ditutupi oleh 8 topeng cahaya di medan perang telah selesai, membentuk 8 dunia. 8 dunia yang berbeda. Ada hutan, gurun, batu, rawa. Ada 8 topeng cahaya yang masing-masing berdiameter sekitar 10 li, jadi dari luar gunung dan puncak itu sangat kecil, seperti yang mini. Tetapi banyak orang tahu bahwa ini adalah medan perang 100.000 mil. Setiap medan perang memiliki panjang 100.000 li dan area yang luas. Bersenandung. Perisai cahaya bersinar, dan evolusi medan perang selesai, dan sejumlah muncul di topeng setiap medan perang. Mereka adalah 1, 2, 3, hingga 8, mewakili 8 medan perang. Pada saat ini, di 8 medan perang, seberkas cahaya menimpa orang-orang muda yang ingin mengambil bagian dalam pertempuran untuk Qi. Kemudian, di atas setiap kepala, sebuah angka juga muncul. Bab 959. Di atas kepala semua orang, sebuah angka muncul, mewakili jumlah medan perang yang akan dimasuki. Di atas kepala Luming, muncul kata 8, yang artinya Luming ingin memasuki medan perang nomor 8. Luming melirik mereka dan menemukan bahwa ada beberapa murid dari Sekte Boneka Fu. Mereka juga muncul dalam 8 karakter. Bai Chixue adalah nomor 8. Dan pria gendut, nomor 2, Ruan Tingting, nomor 3, tidak nyata, nomor 4. Haha, Luming, kamu tanggal 8, dan cewek itu. Tiba-tiba, tawa gembira datang. Reputasi Lu Mingsun menemukan bahwa Luo Tianlah yang tertawa. Di atas kepalanya, ada No. 8. Dia menatap Luming dan Bai Chixue. Selain itu, ada banyak yang ditugaskan ke Tianjiao ke-8, juga satu persatu melihat Luming, melihat Bai Chixue. Aku bergantung padanya. Keberuntungan Luo Tian melawan cuaca. Dia dan Luming, serta gadis kecil itu, ditugaskan ke medan perang yang sama. Kedua orang ini jelas gemuk dan beruntung. Ya, Luo Tian sangat beruntung. Kuncinya adalah tidak ada ahli di medan perang nomor 8. Soalnya, Kaisar dan Tuhan tidak ada di medan perang ke-8. Pertempuran nomor 8, hanya Tianjiao dari lembah Tianyao, dapat bersaing dengan Luo Tian. Ahli lain tidak terlalu kuat, keberuntungan Luo Tian terlalu bagus, iriah. Di sekeliling, satu persatu Tianjiao menunjukkan ekspresi iri, cemburu, dan benci. Luming mencibir dan meliriknya. Dia menemukan bahwa Kaisar dan Dewa menetapkan No. 1, Altu No. 7, Pedang Darah No. 1 dan No. 3, Wang Huotian, No. 2. Beberapa yang lebih baik dari Luo Tian tidak ada di medan perang No. 8. Saat ini, Luo Tian sangat bersemangat sehingga dia hampir bisa mengaum ke langit. Keberuntungan, dia beruntung. Tidak hanya Luming ditugaskan ke medan perang, tetapi Tianjiao yang lebih kuat juga tidak ditugaskan ke medan perang No. Keberuntungan ini melawan cuaca. Dia menatap mata Luming, penuh dengan pembunuhan dingin dan keserakahan yang menyala-nyala. Sama bersemangatnya dengan Luo Tian, ada juga Tianjiao dari lembah Tianyao, yang juga merupakan Tianjiao lembah Tianyao yang tak tertandingi. Reputasinya tidak lebih lemah dari Luo Tian, tetapi juga keberadaan yang sangat mengerikan. Seperti dua kacang polong, dia dalam keadaan gembira. Tapi Kaisar, Pedang Darah dan yang lainnya, satu demi satu dengungan dingin, menunjukkan warna kasihan, sebenarnya merindukan Luming. Menurut pendapat mereka, keberuntungan Luming pasti akan diambil. Du Songjue dan yang lainnya memiliki wajah yang bermartabat. Luming, Chixue, tunggu 1 jam untuk kompetisi. Kamu mencoba menunda waktu. Jika situasinya tidak baik, segera mengaku kalah, oke. Kalian berdua akan menjadi sasaran. Du Songjue memperingatkan dengan serius. Puan Du, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus dilakukan, tapi Bai. Luming tersenyum dan menatap Bai Chixue. Tapi melihat salju merah putih menatap mata besar, sesaat tidak seketika menatapnya. Putih. Itu, Chixue, segera setelah kamu memasuki medan perang, kamu akan menemukan tempat untuk mengukir pertahanan susunan dengan seluruh kekuatanmu. Aku akan pergi kepadamu. Jika kamu kalah, akui kekalahan secepat mungkin. Lu Mingdao. Kamu akan datang kepadaku, bukan? Bai Chixue menatap Luming dan bertanya. Itu, ya. Luming menyentuh hidungnya dalam diam. Hihi, kalau begitu aku akan memaksamu datang kepadaku. Bai Chixue tersenyum bahagia. Luming bahkan lebih terdiam. Di sekelilingnya, para fanatik Yan, Du Songjue, dan lainnya menunjukkan ekspresi, mengapa begitu, dan senyuman yang tak bisa dijelaskan. Rukong, kamu terpisah dari Kaisar dan Tuhan di medan perang yang sama. Jika kamu bertemu dengan Kaisar, kamu akan mengaku kalah untuk pertama kalinya, tahukah kamu? Du Songjue memandang kosong, terisi. Rukong adalah murid Du Songjue. Aku tahu itu. Mengangguk seolah kosong. Bersenandung. Pada saat ini, ruang berfluktuasi, dan Luming dan yang lainnya merasakan tarikan kekuatan, dan mereka ditarik oleh 8 medan perang. Luming, Bai Chixue terbang ke perisai cahaya medan perang nomor 8. Saat mereka mendekati perisai cahaya, tubuh mereka juga menyusut secara misterius dan akhirnya menghilang ke dalam perisai cahaya.
Saat berikutnya, Lu Ming muncul di gunung tandus dengan dinding batu. Battlefield nomor 8 penuh dengan pegunungan tandus dan dinding batu. Itu sunyi, tidak ada tumbuh-tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan. Ada dinding batu dan batu di mana-mana. Aku mendengar bahwa segala sesuatu di medan perang ini sangat sulit. Cobalah. Lu Ming meninju sebuah batu besar. Ledakan. Batu besar itu, hanya sebuah sudut yang tertiup angin, dan sisanya masih utuh. Ini sangat sulit. Meskipun aku tidak menggunakan semua kekuatanku, aku hanya bisa menghancurkan sudut batu besar di sini jika beberapa puncak gunung baru saja hancur berkeping-keping. Lu Ming menghela nafas. Di sini, kamu dapat menikmati pecahnya kekuatan tempur. Temukan Chixue. Begitu dia menginjak kakinya, tubuh Lu Ming naik ke langit, berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang di langit. Meskipun medan perangnya 100.000 lilong dan luasnya, itu tidak besar bagi Tian Jiao, yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk transportasi udara. 1 jam cukup untuk bola-balik berkali-kali. Tian Jiao terburuk yang dapat mengubah piton menjadi ki adalah milik Qin Qingshan. Setelah sekian lama, kultivasi Qin Qingshan telah mencapai 7 tingkat Linghai. Dapat dikatakan bahwa kali ini kultivasi terlemah adalah Tian Jiao, 7 Linghai yang berat. Linghai 7 berat, seberapa cepat kecepatannya, melintasi jarak 100.000 mil, benar-benar tidak memakan banyak waktu. Melihat medan perang juga merupakan mata yang besar. Dari luar, wilayah 100.000 li telah dikurangi menjadi 10 li, yang 10.000 kali lebih kecil dari satu orang. Tetapi ketika mereka mencapai alam spiritual, bahkan yang tertinggi, penglihatan mereka sangat buruk. Di mata mereka, mereka masih bisa melihat dengan jelas pergerakan semua orang yang memakai topeng. Tidak bagus, ada master yang pergi ke sisi lain Chixue. Seorang pejabat senior Fu Qizong berseru. Saat ini, Bai Chixue berada di hutan batu, terus-menerus menulis prasasti, mengatur susunan, dan bersiap untuk pertahanan. Kuharap Chixue tidak bisa menahannya, dan segera mengaku kalah. Du Songjue memiliki beberapa kekhawatiran. Beberapa saat yang lalu, mereka mengetahui bahwa Bai Chixue telah diwariskan oleh Kaisar. Mereka sangat bersemangat, nilai Bai Chixue dalam pikiran mereka meningkat seiring dengan naiknya air pasang. Bai Chixue tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia kehilangan 90% keberuntungannya, Bai Chixue tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Bai Chixue diturunkan oleh Kaisar, kultivasi cara prasasti dan praktiknya juga telah meningkat pesat. Dengan jari-jarinya yang melambai, prasasti yang tak berujung itu tidak memasuki hutan pegunungan. Dalam beberapa menit, aku tidak tahu berapa banyak prasasti yang telah terukir. Hahaha, itu gadis dari klan boneka Fu. Aku sangat beruntung. Deru tawa, sekte mayat surgawi dari Tian Jiao muncul. Tian Jiao dari sekte Tian Sui memiliki 5 naga Zhang Long Qiyun di atas kepalanya. Matanya sangat panas, menatap 10 naga asli Zhang Long Qiyun di atas kepala Bai Chixue. Dia ingin menelan Bai Chixue. Cewek ini milikku. Suara dingin keluar, langit bergetar, dan sosok lain muncul. Ini adalah pria muda dengan mata dingin. Seluruh tubuhnya penuh dengan roh jahat. Di atas kepalanya juga ada naga ki yang panjangnya 6 kaki. Ya, jika kamu menginginkan keberuntungan gadis ini, itu tergantung pada kemampuannya. Tian Jiao, pemuda dari sekte Tian Sui, memiliki tatapan dingin di matanya. Bab 960. Dalam pandangan mereka, salju putih hanyalah ikan di papan yang siap disembelih. Lawan mereka adalah pihak lain. Oleh karena itu, sebaliknya, mereka dihadapkan. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu dan berurusan dengan cewek ini. Tian Jiao dari lembah Tian Yao membuka kesempatan membunuh yang luar biasa. Dia memflash dirinya sendiri dan membunuh Tian Jiao, sekte mayat surgawi. Mencari kematian. Tian Jiao, kaisar dari sekte mayat surgawi, minum dengan dingin, dan keduanya saling bertarung. Salju merah putih lem sejenak, raih kesempatan untuk mengukir susunan dengan cepat. Dia tidak tahu berapa banyak susunan yang telah dia ukir. Wah! Tiba-tiba, tenda tombak emas, dari sisi lain lubang, sasarannya adalah salju putih. Ini adalah istana Dewa Kaisar dari kebanggaan sehari, matanya bersinar dengan warna puas. Menurutnya, Tian Xizong dan Tian Yaogu benar-benar idiot. Mereka bahkan bertarung satu sama lain terlebih dahulu, yang hanya merupakan tawar-menawar baginya. Dia ingin membunuh Bai Chixue dalam satu gerakan, dan mendapatkan nilai ki Bai Chixue sebesar 100.000. Buruk. Ada yang lain. Tian Xizong dan Tian Jiao dari lembah Tian Yao tidak pandai berteriak. Sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Ke atas. Pada saat ini, Bai Chixue minum dengan suara lembut, dan langkah teratai sedikit melangkah. Formasi muncul, dan perisai kuno besar muncul dan menghalangi di depannya. Menyentuh. Tombak itu menusuk perisai dan membuat raungan, tetapi perisai itu tidak pecah, hanya bergetar. Perisai yang keras. Pemuda berjubah emas muncul, dan matanya agak dingin. Sua, sua, sua. Tiba-tiba, tombak di tangannya menusuk 16 kali, dan 16 tombak menembus kehampaan dan menusuk salju putih. Minuman jiao salju merah putih, jari-jari menari, dan ada susunan prasasti yang bersinar. Kali ini,
lebih dari selusin susunan bersinar pada saat yang sama, dan lebih dari selusin perisai kuno muncul, menghalangi semua arah salju putih. Pada saat yang sama, ada lingkaran cahaya yang menutupinya. Sejak awal, semua susunan di bawah kain putih, merah, dan salju bersifat defensif. Tujuannya adalah untuk membela. Selama kita bertahan, tunggu Luming. Dia percaya bahwa Luming akan berhasil. Kapan? Lebih dari selusin tombak ditikam di perisai kuno, tetapi perisai itu hanya berguncang dan menghentikan semuanya. Itu tidak bisa rusak. Melihat Tian Jiao dari lembah Tian Yao dan sekte Tian Sui, pemuda berjubah emas memandang Tian Jiao dan berkata, "Nyonya, gadis ini memiliki beberapa keterampilan. Tidak mudah bagi kita untuk menyerang. Jika terlalu lama untuk ditemukan oleh yang lain, atau Raja Iblis Luo Tian datang, kami tidak akan mendapat bagian." Oh, mau bergandengan tangan. Sekte mayat surgawi bangga dengan surga. Ya, bergandengan tangan untuk menghancurkan pertahanan susunan cewek ini, dan kemudian lihat siapa yang memiliki kemampuan untuk membunuhnya, atau membuatnya mengaku kalah. Jalan pemuda jubah emas. Oke, itu dia, mari kita lakukan bersama. Kata Tian Jiao dari lembah Tian Yao. Ketiga belah pihak telah mencapai kesepakatan, dan pada saat yang sama, pertahanan Bai Cixue tiba-tiba bergetar. Di luar, Du Songjue dan yang lainnya menunjukkan ekspresi khawatir. Susunan pertahanan Cixue cukup bagus, seharusnya terkait dengan warisannya, tetapi ketika Tian Jiao bergandengan tangan, dia tidak dapat mendukung terlalu lama. Kuharap ketika dia tidak bisa mendukungnya, dia akan menyerah lebih awal. Beberapa senator sedang mendiskusikannya. Tidak, Luming akan bertemu seorang ahli. Seru salah satu tetua. Yang lain melihat ke arah Luming. Luming terbang dengan kecepatan tinggi dan telah terbang sejauh puluhan ribu mil. Sua. Tiba-tiba, cahaya pisau yang mengerikan, dari satu sisi ke Luming. Mata Luming berkilat, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti untuk menghindari cahaya pisau. Seorang pria muda dengan pedang muncul di depan Luming. Haha, aku tidak menyangka bahwa aku sangat beruntung bertemu denganmu lebih dulu. Luming, nilai keberuntunganmu adalah milikku. Mata pemuda itu penuh kegembiraan dan ekstasi. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menjadi orang pertama yang bertemu Luming. Di medan perang 8, tidak banyak master tingkat atas, tetapi ada banyak master sekunder. Misalnya, Tian Jiao, salah satu dari 100 teratas dalam daftar Qianjiao, bukanlah minoritas. He Luo Dao, daftar Qianjiao 48, menurutnya, cukup untuk membunuh Luming. Bunuh Luming dan dapatkan keberuntungannya. Kemudian cari tempat untuk bersembunyi. Setelah 1 jam, dia akan mendapatkan kekayaan besar. Keberuntungan. Keluar dari sini. Luming melangkah maju. Haha, mati. Cahaya terang dari pedang Luo Dao tampaknya membelah dunia menjadi 2 bagian, satu untuk membelah dunia dan yang lainnya untuk memotong Luming. Di tribun, Du Songjue dan hati orang lain, tidak bisakah Luming memblokir pisau ini? Tidak hanya orang-orang dari Sekte Boneka Fu, tetapi juga Istana Dewa Surgawi Kaisar, Sekte Mayat Surgawi, dan orang kuat di lembah Tian Yao, semua melihat ke sisi Luming. Luming, sedikit kasar, akan mati jika dia tidak mengaku kalah. Luo Dao, bagaimanapun, adalah Tian Jiao yang langka di penjaga Kaisar Tianjin. Kepala keluarga Wang mencibir, tetapi tanpa berkata apa-apa, dia membeku. Karena Luo Dao sudah mati sekarang. Luming terus berjalan, sebuah tombak ditembakkan. Tombak yang 10 kali lebih terang dari bilah Luo Dao menembus kehampaan, mengalahkan bilahnya dan menembus tenggorokan Luo Dao. Mata Luo Dao melebar. Di matanya, dia bingung, ketakutan dan tidak mau. Luming, bagaimana dia bisa begitu kuat sehingga dia dibunuh dengan 1 tembakan? Saat ini, hatinya penuh penyesalan. Apakah Luming benar-benar beruntung mendapatkan begitu banyak ki? Itu adalah pemikiran terakhir di benaknya. Mengaum. Segera setelah Luo Dao meninggal, naga Ki Yun Luming ditelan oleh Luming, dan naga Ki Luming bertambah panjang 6 zang. Di sekitar tribun, terjadi keheningan, dan pemimpin keluarga raja sangat malu. Du Songjue dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Tampaknya bakat Luming bukannya tanpa harapan. Seorang lelaki tua di Istana Dewa Surgawi berkata, Luo Dao hanya menempati urutan ke-48 dalam daftar Qianjiao. Ada banyak yang lebih baik darinya. Dia adalah target banyak orang. Bahkan jika dia memiliki beberapa keterampilan, dia tidak akan mati. Pemimpin keluarga Wang berkata dengan dingin. Di medan perang, Luming menyingkirkan cincin penyimpanan Luo Dao dan akan terus terbang ke depan. Di depannya, suara langit pecah berdering. Pemuda lain muncul dan berdiri di depan Luming. Pria muda itu penuh dengan mayat dan ganas di matanya. Siming, ke-30 dalam daftar Qianjiao. Seseorang menelepon. Haha, kali ini, bagaimana Luming bisa mati? Pemilik keluarga Wang tertawa. Beberapa orang tersenyum. Jika Siming mendapatkan kekayaan besar Luming, itu akan menjadi hal yang baik untuk Sekte Tianxi. Kamu membunuh Luo Dao. Hei, sepertinya kamu memiliki kekuatan bertarung, tetapi jika kamu bertemu denganku, kamu akan mati. Siming mencibir.
Di atas kepalanya, seekor naga dengan panjang 9 kaki dan 9 kaki melingkari. Dia hampir mencapai tahap mengubah Ki menjadi naga. Mencari kematian. Lu Ming tidak pernah berhenti, melangkah maju dengan kepalan tangan. Kau yang mati. Siming melambaikan tangannya, dan mayat pemurnian mengalir ke arah Lu Ming, dengan pukulan yang sama. Menyentuh. Mayat pemurnian bertabrakan dengan tinju Lu Ming, dan kemudian adegan yang membuat Siming kaget muncul. Mayat pemurniannya langsung dibelah menjadi beberapa bagian. Tinju Lu Ming tidak berhenti, tetapi kecepatannya lebih cepat, dan dia terus membunuh Siming. Terima kasih sudah subscribe Penatua.